Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 484. Rara Wulan berdiri termangu-mangu. Namun ia melihat Gelagah Putih tiba-tiba saja telah mencabut pedangnya. Meskipun agak ragu, namun Rara Wulan pun telah mencabut pedangnya pula. Nah, Kisanak, kau bersenjata cangkul, dan kami berdua masing-masing bersenjata pedang. Kami adalah orang-orang yang terbiasa berkeliaran dan menyamun orang-orang yang lewat bulak-bulak panjang. Karena itu lihat, jika kau dapat melihat, pedangku yang membekas darah kering. Sudah berapa banyak orang yang aku bunuh karena mereka menolak memberikan harta benda yang dibawanya. Kisanak sekarang tidak membawa harta benda yang dapat kami rampas, kecuali membawa sebuah cangkul yang tidak berharga. Tetapi jika Kisanak berbuat bodoh, maka nyawa Kisanak akan melayang di bulak panjang ini. Kami tidak peduli bahwa Kisanak tidak membawa apapun. Tetapi Kisanak telah menyinggung harga diri kami. Orang yang membawa cangkul itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu, Gelagah Putih melangkah perlahan-lahan mendekatinya sambil menggerakkan ujung pedangnya. Lihat caraku membawa pedang. Kau tentu dapat melihat bahwa aku sudah terbiasa menebas leher seseorang sampai putus. Nah, sekarang berlututlah. Aku akan membunuhmu. Kau tidak akan pernah melihat tanahmu yang kau anggap telah ternoda. Tetapi bahwa aku berada di gubukmu, karena aku menunggu korbanku lewat. Tidak untuk menodai tanahmu. Orang itu berdiri termangu-mangu. Tangannya masih menggenggam tangkai cangkulnya. Namun laki-laki muda dan perempuan muda itu melangkah mendekatinya sambil mengacukan pedangnya. Sikapnya yang tenang dan meyakinkan itu membuat laki-laki yang membawa cangkul itu justru menjadi berdebar-debar. Apakah kau akan melawan? Jika kau melawan, maka nasibmu akan menjadi semakin buruk lagi. Orang itu mulai menjadi gemetar. Kalau kau melawan, maka aku tidak akan membunuhmu, tetapi kau akan terkapar di jalan ini. Kau akan tetap hidup, namun dengan nasib yang sangat buruk, karena kau akan menjadi cacat mutlak. Tiba-tiba saja orang itu melemparkan cangkulnya. Ia pun kemudian berlutut dengan tubuh yang gemetar. Jangan perlakukan aku seperti itu, Kisanak. Aku mohon maaf. Aku tidak akan membawamu kepada Ki Bekel. Bukan karena kau tidak akan membawa kami kepada Ki Bekel, kau akan melakukannya. Kau akan membawa kami kepada Ki Bekel, tetapi kau tidak mampu melakukannya. Tetapi aku berpegang pada niatmu yang buruk itu. Maka kau harus mati, atau mengalami nasib buruk. Ampun, Kisanak. Aku mohon maaf. Jangan bunuh aku. Aku masih menanggung 9 orang anak. Seorang istri, 2 orang tua dan seorang mertua. Jika aku mati atau cacat, siapakah yang akan mencari makan untuk mereka? Apakah aku harus peduli dengan anak-anakmu, dengan orang tua dan mertuamu, dan siapa lagi yang ada di rumahmu? Kaulah yang menentukan lebih dahulu untuk menyengsarakan aku. Ampun, Kisanak. Aku mohon ampun. Semuanya akan berlangsung dengan cepat. Kau tinggal menundukkan kepalamu saja. Sebelum kau sadari apa yang telah terjadi, maka lehermu sudah putus. Kau tidak tahu lagi, apa yang terjadi atas dirimu. Jangan. Jangan. Aku mohon ampun. Orang itu membungkuk sampai dahinya menyentuh tanah. Bahkan orang itu menangis sambil berkata, "Ampuni aku. Aku mengaku bersalah. Aku percaya bahwa kalian tidak menodai tanahku. Akulah yang salah. Karena itu, ampuni aku. Anak-anakku tentu akan mati juga jika aku tidak dapat mencari makan lagi bagi mereka." Orang itu menjadi semakin ketakutan. Laki-laki dan perempuan muda itu sama sekali tidak menjawab. Beberapa kali laki-laki yang membungkuk sampai dahinya menyentuh tanah itu masih menangis mohon ampun. Tetapi tidak terdengar jawaban sama sekali. Angin di saat-saat fajar menyingsing terasa dinginnya sampai mengusap tulang. Sementara itu, laki-laki itu masih saja membungkuk mencium tanah. Namun akhirnya laki-laki itu pun menjadi sangat gelisah, ia merasakan betapa lehernya menjadi sangat dingin. Bahkan ia sudah membayangkan pedang anak muda itu terangkat dan terayun ke lehernya. Jangan! Jangan! Kasihanilah aku, teriak orang itu. Sisa malam itu terasa hening. Tidak terdengar suara apapun juga. Bahkan desah nafas pun tidak. Orang yang membungkuk sampai mencium tanah itu menjadi semakin gelisah.
Namun kediaman di sekitarnya itu membuat orang itu memberanikan diri sedikit mengangkat kepalanya. Ia mencoba melihat sekitarnya. Ia tidak melihat kaki kedua orang yang membawa pedang itu. Semakin lama kepalanya terangkat semakin tinggi, sehingga akhirnya orang itu pun bangkit dan duduk di tempatnya. Langit sudah menjadi merah. Ia tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Kedua orang yang membawa pedang itu sudah tidak kelihatan sama sekali. Dalam keremangan fajar ia mencoba mengedarkan pandangan matanya ke seluruh bulak itu. Mungkin ia masih melihat sesuatu yang bergerak. Atau mungkin batang padi atau daun lembayung yang tumbuh merambat pada lanjarannya di pematang. Tetapi orang itu tidak melihat apa-apa sama sekali, selain hijaunya tanaman di sawah. Sejenak orang itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun segera bangkit berdiri dan berlari kencang-kencang menuju ke padukuhan. Demikian orang itu berlari, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menarik nafas panjang. Mereka muncul dari balik sebatang pohon cangkring tua yang besar, yang tumbuh tidak jauh dari tempat orang yang membawa cangkul itu berjongkok dan mencium tanah. Kau siksa perasaannya, Kakang. Kasihan orang itu. Aku tidak bermaksud begitu, Rara. Tetapi kau perolok-olokkan orang itu, sehingga ia menjadi sangat ketakutan. Aku menyesal. Sudahlah. Tetapi kita sudah berhasil menghindar tanpa harus melakukan kekerasan. Kau kira yang kau lakukan bukan kekerasan, meskipun bukan wadaknya? Sudahlah. Aku mengaku bersalah. Sebaiknya sekarang kita pergi. Mungkin orang itu mengadu kepada Ki Bekel atau Ki Jagabaya, atau mengajak tetangga-tetangga kembali kemari. Rara Wulan tidak menjawab. Hanya kepalanya saja yang mengangguk kecil. Demikianlah, maka keduanya pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan orang membawa cangkul dan berlari ketakutan itu. Ketika orang itu sampai di padukuhan, padukuhan itu sudah terbangun. Beberapa orang perempuan sudah sibuk menyapu halaman. Sedang suaminya sibuk menimba air untuk mengisi jambangan. Ketika laki-laki yang berlari dari sawah itu memasuki padukuhan, maka ia pun bertemu dengan tetangganya, seorang laki-laki yang lebih muda, yang justru akan berangkat ke sawah. Ada sepasang hantu di sawah, berkata orang yang berlari dan sawah itu dengan nafas terengah-engah. Hantu, bertanya tetangganya yang lebih muda. Ya, hantu. Laki-laki dan perempuan. Mereka mengancam akan membunuhku. Namun tiba-tiba keduanya lenyap begitu saja. Ah! Kau tentu tertidur di gubukmu, lalu bermimpi. Tidak. Aku sama sekali tidak tidur. Aku baru berjalan menuju gubukku. Tentu kau tidak ingat apa yang terjadi. Sungguh. Aku bersumpah bahwa aku tidak tidur. Aku melihat sepasang hantu itu. Orang yang tinggal di sebelah jalan, yang sedang menyapu halaman, mendengar pembicaraan itu. Ia pun segera memanggil suaminya. Apa yang sedang mereka bicarakan itu, Kakang? Mereka menyebut hantu di sawah. Bersama suaminya, perempuan itu keluar dari regol halaman dan ikut mendengarkan laki-laki yang berlari-lari dari sawahnya itu bercerita. Namun kemudian tetangganya di sebelah yang lain keluar pula, dan mendengarkan pula apa yang dibicarakan oleh tetangganya di pinggir jalan itu. Bahkan kemudian beberapa orang yang lain telah berdatangan pula, untuk mendengar cerita tentang hantu yang dilihat oleh orang yang baru datang sambil berlari-lari dari sawahnya itu. Mari, kita lihat, tiba-tiba seseorang berkata. Hantu itu sudah tidak ada. Mereka lenyap begitu saja seperti ditelan bumi. Mungkin keduanya bukan hantu. Mungkin sekarang keduanya kembali tidur di gubukmu, berkata seorang tetangga yang lain. Tidak. Mereka sudah tidak berada di gubukku. Kau yakin? Orang itu ragu-ragu. Namun kemudian ia pun menjawab. Ya, aku yakin. Meskipun demikian, beberapa orang laki-laki telah memutuskan untuk pergi ke sawah melihat apakah yang disebut dua sosok hantu itu sudah tidak ada di sawah. 5 orang laki-laki, bersama orang yang bercerita tentang hantu itu, telah pergi ke bulak. Mereka berjalan cepat, bahkan berlari-lari kecil. Mereka berharap bahwa kedua sosok yang disebut hantu itu masih mereka ketemukan tidur di gubuk di tengah bulak itu. Namun ketika mereka sampai di gubuk itu, mereka tidak menemukan apa-apa. Pemilik sawah itu dengan nada tinggi berkata, "Nah, kalian percaya bahwa kedua sosok hantu itu telah lenyap?"
Mereka pergi ketika kau sedang membungkuk sampai dahimu menyentuh tanah. Jika mereka pergi, berlari sekalipun, aku tentu masih sempat melihatnya. Kau lihat, jalan bulak ini terhitung lurus. Baru beberapa puluh patok terdapat tikungan itu. Tetangga-tetangganya mengangguk-angguk. Namun kemudian seorang yang rambutnya mulai ubanan berkata, "Jika benar keduanya sosok hantu yang tidur di gubukmu, maka padi yang sedang bunting itu akan menghasilkan buah yang jauh lebih banyak dari biasanya. Bulir padimu akan lebih besar dari bulir padi kebanyakan." Kenapa? Kau pernah mendengar dongeng tentang seorang yang bernama Arok. Seorang anak petani yang kemudian menjadi seorang raja besar. Tetangga-tetangganya menggeleng. Orang itu berkata, "Kalian memang orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa." Ya, kami akui. Tetapi bagaimana dengan dongeng itu? Waktu ibu Ken Arok itu pergi ke sawah, maka ia telah didatangi seorang dewa di sawah itu pula. Perempuan itu kemudian hamil. Ketika anak itu lahir, maka anak itu dinamai Ken Arok. Lalu apa hubungannya dengan bulir-bulir padi yang besar dan jauh lebih banyak dari biasanya? Kacang yang ditanam di sawah, di tempat perempuan itu telah didatangi oleh dewa itu, berubah jauh lebih lebat dan lebih besar dari biasanya. Juga kacang di kotak-kotak sawah di sebelah-menyebelahnya. Benar begitu, bertanya orang yang merasa telah melihat hantu itu. Menurut dongeng itu, benar. Tetapi bukankah kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya? Pemilik gubuk itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Mudah-mudahan terjadi seperti yang kau katakan. Tetapi aku telah membuat mereka marah. Mungkin yang terjadi adalah sebaliknya." Belum tentu. Hantu itu dapat saja marah. Tetapi sawahmu akan tetap menjadi sawah yang sangat subur. Pemilik sawah itu pun termangu-mangu. Namun kemudian ia berdesis. Mudah-mudahan. Orang-orang yang pergi ke sawah itu pun kemudian meninggalkan tempat itu, kecuali pemilik sawah itu sendiri. Sedang seorang yang lain, yang ketika ditemui pemilik sawah itu sudah bersiap pergi ke sawahnya, langsung pergi ke sawahnya yang tidak terlalu jauh lagi. Namun peristiwa itu menjadi pembicaraan ramai di padukuhan. Berita tentang sepasang hantu itu pun segera tersebar. Banyak orang yang menganggap bahwa kehadiran sepasang hantu itu benar-benar telah terjadi. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berjalan semakin jauh dari gubuk yang telah menimbulkan keributan itu. Mereka telah melewati bulak-bulak panjang dan beberapa padukuhan ketika matahari menjadi semakin tinggi. Sinarnya terasa menjadi semakin tajam menusuk kulit. Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan terus di panasnya sinar matahari. Setiap kali mereka memasuki bayangan dedaunan yang rimbun dari pepohonan yang tumbuh di pinggir jalan, maka terasa betapa kesejukan mengusap tubuh mereka. Demikian pula ketika mereka memasuki sebuah padukuhan yang besar. Padukuhan yang nampaknya tenang. Anak-anak bermain dengan riangnya di jalan-jalan padukuhan. Mereka tidak merasa betapa panasnya udara. Di depan beberapa regol halaman rumah, terdapat gentong berisi air bersih yang memang disediakan bagi para pejalan kaki yang kehausan. "Kita sekarang kemana, Kakang? Bukankah tujuan kita tidak pernah berubah? Kita pergi ke Wirasari, di seberang Kali Lusi." "Masih jauh?" Gelagah Putih mengangguk. "Perjalanan kita selama ini tersendat, Kakang. Ada-ada saja yang menghambat. Sejak semula kita berniat untuk tidak mencampuri urusan orang lain, agar perjalanan kita rancak. Tetapi kadang-kadang kita tidak dapat menutup mata, jika kita bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan rasa keadilan kita." Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, "Apakah Kisah Balintang masih berada di Wirasari?" "Kita tidak tahu, Rara. Tetapi kita akan mencoba mencarinya di Wirasari." Rara Wulan mengangguk-angguk. Ketika kemudian mereka keluar dari padukuhan itu, maka rasa-rasanya permukaan jalan di hadapan mereka itu menguap. Udara nampak bergetar seperti uap air yang mendidih. Demikianlah, mereka berdua menempuh perjalanan yang berat. Sekali-sekali mereka berhenti di kedai untuk makan dan minum. Di sore hari mereka berendam di air sungai, selagi masih ada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian mereka yang mereka cuci. Rasa-rasanya tidak ada lagi hambatan di perjalanan mereka. Ketika malam turun, mereka bermalam di banjar sebuah pedukuhan kecil yang tanahnya nampak kering dan tandus.
Meskipun demikian, para penghuni padukuhan itu ternyata adalah orang-orang yang ramah. Di tengah malam, Gelagah Putih dan Rarawulan telah dipersilahkan makan ketela rebus bersama-sama dengan para peronda, yang terdiri dari 5 orang laki-laki. Seorang di antara mereka adalah Ki Jagabaya padukuhan itu sendiri. Padukuhan kami justru tidak pernah mengalami gangguan apa-apa, anak muda, berkata Ki Jagabaya. Namun seorang yang duduk sambil memeluk lutut pun berkata, karena padukuhan kita miskin, Ki Jagabaya. Tidak ada pencuri yang berminat memasuki padukuhan ini. Apalagi sekelompok perampok. Gelagah Putih dan Rarawulan hanya dapat mengangguk-angguk saja. Sekali-sekali mengiyakannya. Setelah makan ketela rebus, maka Gelagah Putih dan Rarawulan pun dipersilahkan tidur di serambi. Di atas sebuah amben bambu yang agak besar, yang di atasnya dibentangkan tikar pandan yang putih. Sebagian dari perempuan di padukuhan ini membuat tikar pandan, berkata Ki Jagabaya. Di lereng bukit sebelah, banyak terdapat pohon pandan yang dapat diambil daunnya, disisir dan kemudian direbus dengan air leri. Setelah kering, dihaluskan, baru kemudian dianyam. Di sini juga dibuat kaba besar dan kecil, berkata seorang anak muda yang ikut meronda. Gelagah Putih dan Rarawulan mengangguk-angguk pula. Dengan nada dalam Rarawulan pun berkata, buatannya halus, Ki Jagabaya. Kami harus membuat hasil kerajinan sebaik-baiknya. Sebagian dari hidup kami tergantung kepada kerajinan tangan, karena kami tidak dapat mengandalkan sawah dan pategalan kami, yang lebih sering kering daripada basah. Gelagah Putih dan Rarawulan masih saja mengangguk-angguk. Sekarang, tidurlah, berkata Ki Jagabaya kemudian. Jika kita masih saja bercerita, maka kalian tidak akan sempat beristirahat. Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian ditinggalkan oleh Ki Jagabaya di serambi. Mereka berdua pun segera membaringkan diri di amben yang besar itu. Kau tidur dahulu, Rara. Gelagah Putih pun berbisik. Bangunkan aku jika kau ingin tidur, desis Rarawulan. Ya. Nanti aku bangunkan kau. Sesaat kemudian, Rarawulan yang letih itu pun segera tertidur, sementara Gelagah Putih tetap terjaga meskipun tubuhnya berbaring di pembaringan. Rarawulan dapat tidur nyenyak sampai di ujung dini hari. Baru kemudian Gelagah Putih yang juga menjadi sangat mengantuk itu membangunkannya. Aku akan tidur sebentar, Rara. Bagaimanapun juga di antara kita harus ada yang terjaga. Rarawulan masih tetap berbaring. Diusapnya matanya. Sebenarnya lah bahwa ia masih mengantuk. Tetapi ia pun ingin memberi kesempatan Gelagah Putih untuk tidur. Di pendapa banjar itu masih terdengar para peronda berbincang-bincang untuk menahan kantuk. Suara Ki Jagabaya pun masih jelas terdengar. Agaknya karena padukuhan itu ternyata aman, maka para peronda tidak merasa perlu untuk berkeliling di tengah malam. Mereka tidak perlu membuat gardu-gardu khusus, sehingga mereka menempatkan para peronda di banjar padukuhan. Gelagah Putih sempat tidur beberapa saat. Ketika fajar menyingsing, maka Gelagah Putih pun sudah terbangun. Ketika Rarawulan kemudian pergi ke pakiwan, maka Gelagah Putih pun menimba air untuk mengisi jambangan itu pula sampai penuh. Dalam pada itu, para peronda pun telah tidak ada lagi di banjar. Ki Jagabaya juga sudah pulang. Tetapi ia berpesan kepada penunggu banjar itu, untuk membuat minuman hangat bagi kedua orang yang sedang menginap di banjar itu. Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian minta diri, sambil mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan hati penghuni padukuhan itu, yang telah menerima mereka berdua dengan sangat baik serta mengizinkan mereka menginap di padukuhan itu. Ketika matahari terbit, maka Gelagah Putih dan Rarawulan sudah keluar dari padukuhan itu. Mereka melihat 3 orang perempuan yang juga keluar dari regol padukuhan. Kemana mereka? Desis Rarawulan. Ke pasar. Kau melihat mereka menggendong bakul di punggung. Di mana pasarnya? Aku tidak tahu, jawab Gelagah Putih. Aku akan bertanya kepada mereka. Jika mereka benar-benar pergi ke pasar, kita akan pergi bersama mereka. Gelagah Putih mengangguk. Sebenarnya lah mereka pun mendekati ketiga orang perempuan yang menggendong bakul di punggungnya itu. Dengan hati-hati Rarawulan pun bertanya. Maaf, Nyi. Apakah kalian bertiga akan pergi ke pasar? Ketiganya memandang Rarawulan dengan tajamnya. Bahkan langkah mereka pun telah terhenti pula. Kau orang asing di sini? Bertanya salah seorang dari mereka. Ya, Nyi.
Kami adalah pengembara yang baru pertama kali melalui padukuhan ini. Ketiga orang perempuan itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka pun berkata, "Maaf, siapakah nama kalian berdua?" "Namaku Arasasi, Nyi. Ini kakakku, Warigalit." "Nama yang bagus," perempuan itu menyahut. Lalu katanya pula, "Tetapi kami tidak akan pergi ke pasar. Pasarnya jauh dari padukuhan ini. Kami biasanya pergi ke pasar kadang-kadang sepekan sekali. Bahkan kadang-kadang 2 pekan sekali. Kami membeli kebutuhan dapur, terutama garam, untuk 2 pekan atau lebih. Pasar yang jauh itu hanya ramai setiap hari pasaran." "Sekarang bukan hari pasaran itu?" bertanya Rara Wulan. "Ya. Sekarang bukan hari pasaran. Jadi kalian bertiga akan pergi kemana?" "Kami akan pergi ke lereng bukit untuk mencari daun pandan. Kami sudah hampir kehabisan. Kemarin kami mendapat pesanan tikar pandan 2 lapis sebanyak 10 lembar dari padukuhan sebelah. Nampaknya Ki Bekel padukuhan sebelah akan mengadakan perhelatan." Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih, Nyi. Kami mohon diri untuk melanjutkan perjalanan." "Semalam kalian tidur di mana? Sepagi ini kalian sudah ada di sini. Apakah semalam kalian berjalan tanpa berhenti?" "Semalam kami bermalam di Banjar padukuhan ini, Nyi. Kebetulan Ki Jagabaya sedang mendapat giliran ronda semalam." "Jadi semalam kalian ada di Banjar?" "Ya, Nyi." "Sekarang kalian akan pergi kemana?" "Kami akan meneruskan pengembaraan kami." Ketiga orang perempuan itu mengangguk-angguk. "Sudahlah, Nyi. Kami mendahului. Silahkan, Warasasi dan Warigalit." Rara Wulan dan Gelagah Putih pun kemudian berjalan mendahului ketiga orang perempuan yang akan mencari daun pandan itu. Mereka mulai memasuki satu lingkungan yang nampaknya tidak begitu bersahabat terhadap penghuni beberapa padukuhan yang tersebar. Tanahnya nampak kering dan tandus, dan berwarna keputihan. Agaknya tanah itu mengandung kapur. Di kejauhan nampak hutan yang tidak terlalu lebat. Pepohonan yang tidak begitu subur, sedangkan daunnya nampak agak kekuning-kuningan, nampak di sela-sela bukit-bukit kecil yang kering. Rara Wulan memandang alam yang dihadapinya dengan kerut di kening. Mereka berdua akan menempuh perjalanan di lingkungan yang keras itu. Menyusuri jalan yang semakin sempit, yang menghubungkan padukuhan-padukuhan kecil dengan penghuni yang tidak terlalu banyak. "Kenapa mereka masih juga bertahan tinggal di tempat yang tandus seperti ini, Kakang?" bertanya Rara Wulan. "Mungkin mereka segan untuk meninggalkan tanah peninggalan leluhur mereka. Mereka merasa dilahirkan dan dibesarkan di tempat itu, sehingga rasa-rasanya sangat berat untuk pergi." Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, masih juga ada kotak-kotak sawah dan pategalan di sekitar padukuhan-padukuhan kecil itu. Tetapi sawah itu pun tentu bukan sawah yang subur. "Ya," sahut Gelagah Putih, sambil mengedarkan pandangan matanya ke bukit-bukit kecil yang berserakan. Hutan dengan pepohonan yang daunnya agak kekuning-kuningan, yang seakan-akan terselip-selip di antara perbukitan. Keduanya pun berjalan terus menyusuri jalan yang panjang terbentang di hadapan mereka. Jalan yang juga menuju ke sela-sela bukit-bukit kecil yang berwarna keputih-putihan. "Kita akan melintasi daerah berbukit-bukit itu, Kakang?" bertanya Rara Wulan kemudian. "Ya, Rara. Kita akan pergi ke seberang pegunungan Kendeng. Agaknya kita tidak akan segera menjumpai padukuhan lagi? Mungkin kita akan menempuh perjalanan panjang di antara bukit dan relung-relung yang mendalam. Daerah yang tidak berpenghuni, dan bahkan kita akan melintasi daerah yang keras dan gundul." Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, sinar matahari telah terasa semakin terik. Rasa-rasanya lingkungan yang kering itu telah terpanggang oleh panasnya cahaya matahari yang melewati puncaknya. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan melintas mengikuti jalan setapak di antara bukit-bukit kecil itu, rasa-rasanya dunia menjadi begitu sepinya. Seakan-akan di dunia yang kering dan tandus itu hanya ada mereka berdua saja, yang berjalan bermandi keringat di panasnya sinar matahari. "Apakah perjalanan ini terasa terlalu berat bagimu, Rara?" bertanya Gelagah Putih yang melihat wajah istrinya menjadi kemerah-merahan. Rara Wulan memandang Gelagah Putih sekilas. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil menggeleng. "Tidak, Kakang. Aku sudah berniat untuk ikut bersama Kakang. Tidak ada yang berat, apapun yang harus aku lakukan." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam.
katanya. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam tugas yang berat ini. Rara Wulan pun kemudian berpegangan lengan Gelagah Putih, ketika mereka berjalan di jalan setapak yang menanjak naik ke sebuah gumuk kecil. Bukan kau yang menyeret aku ke dalam tugas ini, Kakang. Tetapi aku memang ingin mempunyai pengalaman yang lebih luas. Bukankah menarik perjalanan tamasya kita sebagai pengantin baru? Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab. Ya. Tamasya kita memang sangat menarik. Namun langkah mereka pun terhenti. Di depan mereka melintas dengan cepat, seekor ular bandotan yang besar. Kakang. Rara Wulan berpegangan lengan Gelagah Putih semakin erat. Agaknya di sini memang banyak ular. Aku memang takut terhadap ular sekecil apapun. Lebih baik bertemu seekor harimau daripada seekor ular kecil, yang tiba-tiba mematuk tumit. Hati-hatilah, pesan Gelagah Putih kemudian. Namun beberapa langkah kemudian, dari balik gerumbul alang-alang seekor ular dagrama yang lehernya merah juga melintas, menyeberang jalan setapak itu. Gelagah Putih pun kemudian berhenti sambil berkata, kita perlu melindungi diri kita dari bisa gigitan ular itu, Rara. Rara Wulan pun berhenti pula. Ia tahu bahwa Gelagah Putih membawa obat untuk melawan racun. Dari kampil yang tersangkut di ikat pinggangnya, Gelagah Putih mengambil sebuah bumbung kecil. Di dalam bumbung itu ia menyimpan butiran-butiran ramuan yang dapat melindungi darah selama sekitar sehari semalam. Dengan menelan butiran ramuan itu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan merasa tenang melangkah di rumpun-rumput perdu dan batang ilalang yang terdapat di sepanjang jalan setapak, yang nampaknya memang jarang sekali dilalui orang. Sementara itu, panas matahari terasa semakin menyengat kulit. Tanah yang berbatu kapur itu telah menyilaukan pandangan mereka. Debu yang dihembus angin membuat mata Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi pedih. Namun mereka berdua berjalan terus. Meskipun mereka belum tahu dengan pasti jalan yang harus mereka lalui, tetapi mereka yakin bahwa mereka akan dapat melintas sampai ke sebelah utara Gunung Kendeng, menyeberangi Kali Lusi, kemudian sampai ke Wirasari. Namun ternyata jalan yang harus mereka tempuh adalah jalan yang rumit. Mereka harus melintasi punggung-punggung bukit dan lembah-lembah sempit yang berdinding batu kapur. Sekali-sekali Gelagah Putih memandang wajah Rara Wulan yang kemerah-merahan. Perjalanan itu tentu terasa sangat berat. Tetapi Rara Wulan tidak mengeluh sama sekali, ia sendirilah yang memaksa untuk ikut Gelagah Putih mengemban tugas yang berat itu. Ketika keduanya berada di lorong sempit yang diapit oleh lereng dua buah bukit, tiba-tiba saja angin bertiup kencang. Debu yang kelabu keputih-putihan berterbangan menghambur ke lorong sempit itu, sehingga lorong itu seakan-akan telah tertutup oleh kabut tebal. Gelagah Putih menutup hidung dan mulutnya dengan ujung kain panjangnya, sambil memperingatkan agar Rara Wulan pun berbuat demikian pula. Namun debu itu mengepul semakin lama semakin banyak, seperti sengaja ditaburkan dari punggung bukit di sebelah menyebelah lorong sempit itu. Akhirnya Gelagah Putih mengambil kesimpulan, bahwa debu yang menyerupai kabut itu tidak bertaburan tiba-tiba dan secara kebetulan pada saat ia dan istrinya lewat. Karena itu, maka Gelagah Putih dengan ketajaman penglihatannya mencoba memperhatikan, dari mana debu itu paling banyak menghambur. Sementara itu, debu yang menyerupai kabut itu semakin lama menjadi semakin pekat, sehingga nafas Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi tersengal-sengal, meskipun mereka menutup wajah dengan ujung kain panjang mereka. Akhirnya Gelagah Putih pun menemukan arah yang dicarinya. Sebelum udara menjadi gelap, diperhatikannya arah itu dengan seksama, kemudian dipusatkannya nalar budinya. Dengan segenap tenaga, kekuatan dan kemampuan ilmunya, maka Gelagah Putih pun menghentakkan tangannya dengan kedua telapak tangannya yang terbuka, mengarah ke sasaran yang sudah ditemukannya itu. Terdengar teriakan nyaring disusul oleh gelegar yang keras. Batu-batu kapur pun berguguran beberapa langkah di depan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sementara itu seseorang telah terlempar, terpelanting jatuh bersama bebatuan yang berguguran itu. Getaran yang keras telah mengguncang lembah sempit yang diapit oleh dinding batu kapur itu. Sementara kabut yang semakin tebal itu sesaat justru menjadi semakin pekat, karena guguran batu-batu kapur dari atas tebing. Namun sejenak kemudian, getaran yang kuat di lembah itu seolah-olah telah menghembus kabut yang kelabu keputih-putihan itu, sehingga hanyut bagaikan disapu oleh angin yang kencang. Sejenak kemudian, lembah yang buram itu pun menjadi terang. Cahaya matahari kembali memancar sampai ke dasar lembah sempit itu.
Gelagah Putih dan Rara Wulan berdiri termangu-mangu. Mereka melihat setumpuk batu kapur menutup jalan setapak di lembah sempit itu. Di atasnya terbaring seorang yang tidak mereka kenal. Darahnya mengalir dari pelipis dan bagian tubuh lainnya yang terluka. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu memandang sosok tubuh itu. Namun ternyata di atas tebing masih ada dua sosok lagi yang berdiri sambil bertolak pinggang. Dua sosok tubuh yang tinggi dan besar. Seorang berkumis lebat melintang di atas mulutnya. Yang seorang lagi justru berkepala botak. Ikat kepalanya tidak dikenakannya dengan baik, sehingga oleh cahaya matahari kepalanya itu berkilat-kilat. Kalian telah membunuh seorang kawanku, geram orang yang berkumis melintang. Bukan salahku, sahut Gelagah Putih. Lembah ini menjadi gelap. Aku tidak melihat apa yang ada di atas tebing. Bohong, geram orang itu. Suaranya menjadi semakin garang. Getarannya seakan-akan melingkar-lingkar di lembah itu. Bahkan terasa mengetuk dada. Hati-hatilah, Rara, desis Gelagah Putih. Mungkin orang itu mempunyai aji gelap ngampar atau sejenisnya. Rara Wulan pun segera mempersiapkan diri. Ia pun merasakan ketukan yang keras di dadanya. Karena itu, maka Rara Wulan pun telah meningkatkan daya tahan serta tenaga dalamnya sampai ke puncak. Sementara itu, orang yang berkumis lebat itu pun berkata dengan suara yang menggetarkan seluruh lembah. Kau telah berhutang nyawa. Kau harus membayar dengan nyawa pula. Kalian telah menyerang kami lebih dahulu. Kami sekedar membela diri. Omong kosong. Kau mengandalkan ilmumu yang tinggi. Tetapi kalian tidak akan mampu melawan kami berdua. Suara orang itu terasa semakin menekan dada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Jangan ingkar. Kau juga sudah mulai menyerang kami, meskipun dengan cara yang lain dari kawanmu yang terbunuh itu. Gelagah Putih berhenti sebentar. Lalu ia pun bertanya selanjutnya. Siapakah kalian sebenarnya? Terdengar suara tertawa berkepanjangan dan menghentak-hentak. Getarannya berpantulan dari dinding tebing di sebelah-menyebelah jalan sempit itu, mengguncang isi dada. Rara, desis Gelagah Putih. Yang kita hadapi sekarang tidak sekedar seorang bebahu padukuhan. Tidak pula pembunuh-pembunuh upahan. Agaknya kita berhadapan dengan orang berilmu tinggi. Rara Wulan mengangguk. Sementara itu, orang yang berdiri di atas tebing itu pun berkata lantang. Kau jangan merasa dirimu menang hanya karena dapat membunuh seorang di antara kami. Kawan kami itu agaknya telah lengah. Ia tidak mengira bahwa tiba-tiba saja kau menyerang dengan licik, sehingga tidak sempat menghindarinya. Tetapi jika kau sekali lagi menyerang kami, maka seranganmu tidak akan berarti apa-apa. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun ia pun kemudian bertanya sekali lagi. Siapakah kalian? Kami tertarik kepada rencanamu untuk pergi mencari tongkat baja putih. Siapa yang mencari tongkat baja putih? Tongkat baja putih itu sudah berada di tangan yang tepat. Tetapi suara tertawa di atas tebing itu menjadi semakin berkepanjangan. Katanya. Apapun yang kau katakan, tetapi aku yakin bahwa kau sedang memburu tongkat baja putih itu. Kaulah yang mengatakan bahwa tongkat baja putih itu sarang wahyu keraton. Sementara itu, kau telah mencari Kisah Balintang ke Wirasari. Siapa yang mengatakan hal itu kepadamu? Suara tertawa itu bahkan terdengar meledak-ledak. Rara Wulan mengerahkan segenap kemampuan daya tahannya untuk melindungi dadanya dari hentakan-hentakan suara tertawa kedua orang yang berada di atas tebing itu. Sudahlah. Jangan terlalu banyak berbicara. Kalian akan mati dan terkubur di jalan sempit itu. Kemudian di atas kuburmu, para pengembara akan berjalan melewatinya. Tunggu, Kisanak, berkata Gelagah Putih kemudian. Kalian belum menjawab, siapakah kalian? Kami orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Nah, jelas. Kalian tentu tidak akan dapat menipuku dengan mengaku orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Jika kalian pernah berguru kepada seseorang yang memiliki ilmu dari perguruan Kedung Jati, itu tidak berarti bahwa orang itu masih kami akui sebagai keluarga perguruan Kedung Jati yang baru. Jika kalian ganggu kami, kalian akan berhadapan dengan Kisah Balintang sendiri. Kedua orang itu tertawa semakin keras sehingga perutnya terguncang-guncang. Katanya, kenapa kau masih saja mencoba membohongi aku, anak muda? Sudahlah. Terima saja nasibmu yang buruk. Kau akan mati dan terkubur di jalan sempit itu. Jangan mencoba menyebut perguruan Kedung Jati.
Karena dengan demikian kau hanya akan mempercepat kematianmu dan kematian perempuan muda yang mengembara bersamamu itu. Bahkan kau hanya akan memperburuk keadaan dan saat-saat matimu. Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Sekilas dipandanginya Rara Wulan yang masih mencoba bertahan. Namun keringatnya sudah mengalir bagaikan terperas dari tubuhnya. Bukan karena panasnya terik matahari, tetapi Rara Wulan sudah mengerahkan daya tahan tubuhnya. Namun hentakan-hentakan getar suara tertawa serta teriakan-teriakan orang itu membuat dada Rara Wulan menjadi semakin sesak. Wajah Rara Wulan itu pun menjadi pucat. Gelagah Putih yang melihat keadaan Rara Wulan itu pun menjadi gelisah. Karena itu, maka ia pun bertekad untuk menghentikan sumber kekuatan yang telah menyakiti dada istrinya itu. Tiba-tiba saja Gelagah Putih telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya, memusatkan nalar budinya untuk membangunkan ilmunya yang sulit dicari tandingannya. Tiba-tiba saja Gelagah Putih telah menghentakkan tangannya, dengan telapak tangannya menghadap ke bibir tebing, tempat kedua orang itu berdiri. Seleret sinar memancar dari telapak tangan Gelagah Putih menghantam tebing itu. Sejenak kemudian terdengar suara gemuruh. Beberapa bongkah batu padas telah berguguran di atas jalan sempit itu. Namun kedua orang itu tidak ikut terpelanting jatuh seperti seorang di antara mereka sebelumnya. Keduanya dengan tangkasnya berloncatan surut, sehingga ketika bibir tebing itu runtuh, keduanya tidak ikut runtuh pula. Bahkan demikian reruntuhan itu berhenti, kedua orang itu sudah berdiri pula di bibir tebing sambil tertawa. Nah, anak muda. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kau tidak akan mampu menyerang kami. Kami adalah orang-orang terkuat dari perguruan Kedung Jati. Meskipun menurut wujud kewadagan tongkat baja putih itu ada di tangan Ki Sabalintang, namun kemampuan kami berada di atas kemampuan Ki Sabalintang itu sendiri. Namun kami tetap mengakuinya sebagai pemegang pertanda kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati. Karena itu, sesali keterlanjuranmu untuk mencari tongkat baja putih itu, karena dengan demikian kau akan mati muda. Jantung Gelagah Putih berdenyut semakin cepat. Serangan dengan puncak ilmunya tidak berhasil menyingkirkan kedua orang yang berdiri di atas tebing itu. Seandainya ia menyerang sekali lagi, maka hasilnya akan sama saja. Dengan demikian ia hanya akan membuang-buang tenaga sia-sia. Karena itu, maka Gelagah Putih kemudian lebih baik menunggu apa yang akan terjadi. Mungkin ia akan mendapatkan kesempatan terbaik untuk menyerang kedua orang yang berdiri di atas tebing itu. Namun dalam pada itu, orang yang berkepala botak itu pun berkata, "Heh, kalian berdua. Terimalah nasib burukmu. Kalian akan tertimbun debu di jalan yang membelah bukit ini, menyusup di antara tebing yang curam." Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia masih berpengharapan untuk menguak debu yang dihamburkan ke atas jalan sempit itu, sebagaimana tadi dilakukannya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian debu pun mulai berhamburan. Angin yang bertiup semakin lama menjadi semakin kencang, telah melemparkan debu yang kelabu keputih-putihan ke jalan sempit yang diapit oleh tebing yang curam itu. "Tutup hidungmu, Rara," berkata Gelagah Putih. Rara Wulan pun menutup hidungnya dengan ujung kain panjangnya. Demikian pula Gelagah Putih. Sementara itu, debu pun semakin lama menjadi semakin tebal. "Kita tinggalkan tempat ini, Kakang," berkata Rara Wulan sambil menutup mulutnya dengan kain panjangnya. Gelagah Putih tidak segera menjawab. Tetapi dihentakannya ilmunya ke arah kedua orang itu berdiri. Terdengar gemuruhnya bongkah-bongkah batu padas yang berguguran. Kabut pun mulai terkuak. Namun Gelagah Putih tidak lagi melihat kedua orang itu berada di tempatnya. Terasa darah Gelagah Putih tersirap ketika ia mendengar suara kedua orang itu tertawa. Debu yang terkuak itu segera telah tertutup kembali dengan debu yang lebih tebal lagi, sehingga Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak lagi dapat melihat lebih dari selangkah di sekitarnya. Ketika sekali lagi Gelagah Putih melontarkan ilmunya sehingga menggugurkan batu-batu padas di tebing, debu itu hanya terkuak sebentar. Namun kemudian kembali tertutup, semakin lama justru menjadi semakin pekat. Bahkan cahaya matahari pun mulai terhalang pula oleh tebalnya debu, sehingga jalan sempit itu menjadi semakin gelap pula. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mencoba untuk meninggalkan tempat itu. Namun mereka mengalami kesulitan karena mereka tidak melihat apa-apa lagi, sementara mereka sibuk menutup hidung dan mulut mereka. Sementara itu, debu yang tebal itu masih saja turun di arah depan dan belakang mereka. Tetapi Gelagah Putih tidak berputus asa.
Sambil meraba-raba tebing, ia mencoba mencari jalan untuk menjauhi tempat yang menjadi gelap. "Pegang lenganku, Rara," berkata Gelagah Putih dari balik kain panjang penutup hidung dan mulutnya, sementara tangannya yang satu lagi masih saja meraba dinding tebing yang curam itu. Dalam keadaan yang sulit itu, tiba-tiba saja Gelagah Putih merasakan tangan yang sangat kuat mencengkam lengannya. Sebelum Gelagah Putih meronta, terdengar suara berdesis. "Ikut aku." "Tunggu," sahut Gelagah Putih. Namun terdengar suara seorang perempuan. "Biar aku selamatkan istrimu." Gelagah Putih tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu. Ia merasakan getar yang mengalir dari tangan orang itu menyusuri urat-urat darahnya, menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba saja Gelagah Putih itu bagaikan melayang ditarik oleh tangan yang demikian kuatnya. Sementara itu dalam kegelapan debu yang tebal, Gelagah Putih hanya melihat bayangan hitam yang menyeretnya dengan kekuatan yang tidak terlawan. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih merasakan bahwa debu yang berhamburan itu semakin lama menjadi semakin tipis. Rasa-rasanya tubuhnya sudah menjadi semakin jauh dari pusat terhamburnya debu yang menyesakkan nafas itu. Dengan demikian, penglihatan Gelagah Putih pun menjadi semakin jelas pula. Ia mulai dapat mengenali orang yang menyeretnya dari hamburan debu yang sangat tebal itu. Ketika orang itu membawanya masuk dalam lekuk yang tidak begitu dalam pada tebing yang curam itu, ia melihat Rara Wulan segera menyusulnya pula bersama seseorang perempuan. Kedua orang yang telah menyeret Gelagah Putih dan Rara Wulan itu ternyata dua orang laki-laki dan perempuan yang rambutnya sudah ubanan. Dalam pada itu, debu di lekuk tebing itu ternyata jauh lebih tipis dari debu yang terhambur di jalan sempit, yang telah menutup penglihatan Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Siapakah Paman dan Bibi yang telah menyelamatkan kami berdua?" bertanya Gelagah Putih, yang masih mengibas-kibaskan ujung kain panjangnya di depan hidungnya. Laki-laki dan perempuan itu tertawa. Dengan lembut perempuan itu berkata, "Kalian tentu belum mengenal kami, Gelagah Putih." "Paman dan Bibi telah mengenal kami?" bertanya Gelagah Putih dengan heran. Kedua orang itu masih saja tertawa. Laki-laki yang berjanggut dan berkumis pendek, jarang dan sudah memutih itu berkata, "Tentu saja, Ger. Kami tahu bahwa kau bernama Gelagah Putih, sedangkan istrimu itu bernama Rara Wulan. Meskipun kau lebih banyak menyebut nama Muarigalit dan nama istri Muarasasi." Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Kemudian Gelagah Putih itu pun bertanya, "Siapakah Paman dan Bibi ini sebenarnya?" "Namaku Citra Jati, Ger. Dan ini adalah Nyi Citra Jati. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas pertolongan Paman dan Bibi, sehingga kami dapat keluar dari lingkungan debu yang tebal itu. Tanpa pertolongan Paman dan Bibi, agaknya kami sudah tidak dapat bernafas, dan terbaring tertimbun debu. Tanpa kami pun kalian akan dapat keluar dari bencana itu, Ger. Dalam keadaan yang paling sulit, kalian tidak berputus asa. Kalian masih berusaha. Dengan merambat dinding tebing itu, semakin lama kalian juga akan menjadi semakin jauh dari pusat hamburan debu yang mengandung kapur itu. Tetapi tentu lambat sekali, Paman. Sementara itu nafas kami sudah terputus." Laki-laki yang menyebut dirinya bernama Citra Jati itu tertawa pula. Katanya, "Marilah. Kita tinggalkan tempat ini." "Mari, Paman. Tetapi kami tidak tahu, kemana kami harus pergi. Kami pun tidak tahu, apakah kedua orang yang menyerang kami itu masih berada di tebing." "Kalian mengenal kedua orang itu?" "Tidak, Paman. Tetapi mereka mengaku orang-orang dari perguruan Kedung Jati." Sebenarnya mereka bukan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Mereka justru merupakan saingan yang sangat berat bagi Ki Sabalintang. Secara pribadi, keduanya mempunyai ilmu lebih tinggi dari Ki Sabalintang. Namun Ki Sabalintang mempunyai kekuatan yang besar di belakangnya. Beberapa orang berilmu tinggi telah mendukungnya, karena Ki Sabalintang mempunyai tongkat baja putih itu. Jadi, siapakah mereka berdua? Mereka adalah Lumiat dan Sendawa. Paman mengenal mereka? Ya, aku mengenal mereka. Mereka adalah sepasang iblis dari perbukitan yang disebut Susuhing Angin. Pegunungan yang bergaung jika angin bertiup kencang, karena di dalam salah satu bukit padas itu terdapat sebuah lubang yang besar. Seperti kita meniup bumbung itu, Ger. Maka timbullah suara yang bergaung itu.
Sama sekali bukan karena kekuatan dari kuasa yang tersimpan di dalam pegunungan itu, atau bahkan satu keajaiban. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu, Nyi Citra Jati pun berkata, "Marilah, Ger, kita pergi dari daerah ini. Mungkin kedua iblis itu masih akan mengajak bermain lagi. Aku tidak begitu tertarik dengan bermain debu yang dapat mengotori pakaian itu." "Marilah, Bibi," sahut Rara Wulan. Namun ketika mereka berempat keluar dari lekuk yang tidak begitu dalam itu, mereka melihat dua orang yang berdiri bertolak pinggang di atas guguran batu-batu padas yang dilapisi debu yang keputih-putihan. "Jadi kalian bersembunyi di situ?" bertanya seorang di antara kedua orang itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menjadi berdebar-debar. Kedua orang itu adalah kedua orang yang berdiri di atas tebing. Dua orang yang telah menghamburkan debu dengan tiupan angin yang kencang dan melingkar-lingkar. Tetapi Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati sama sekali tidak menunjukkan kesan apa-apa di wajah mereka. Bahkan sambil tersenyum Ki Citra Jati pun bertanya, "Apa kerjamu di situ, Lumiat dan Sendawa? Menakut-nakuti anak-anak? Serahkan anak itu kepadaku. Anak itu sudah membunuh seorang kawanku. Kau tidak usah malu. Akui saja bahwa orang yang terlempar dari tebing itu adalah adik seperguruanmu. Seandainya ia tidak mati karena terpelanting dari tebing, ia memang tidak akan mampu menandingi ilmu anak ini. Persetan dengan celotehmu. Serahkan anak itu, atau aku akan mengambilnya dengan paksa." "Kau akan mengambilnya dengan paksa? Heh, apakah kalian sedang bermimpi?" "Citra Jati," geram Lumiat. "Ternyata sampai tua kau masih saja menyombongkan dirimu. Kau kira aku masih aku yang dahulu?" Ki Citra Jati tertawa. Katanya, "Aku mengerti. Aku banyak mendengar namamu disebut orang. Demikian pula nama Sendawa, sehingga aku pun tahu bahwa kalian telah menyebarkan dongeng tentang kalian berdua. Kalian sendiri pula lah yang menyebut kalian berdua dengan sepasang iblis dari perbukitan Susuhing Angin." "Cukup," bentak Sendawa. "Kau memang lucu sejak dahulu, Sendawa. Kawan-kawanmu selalu mempertanyakan kau jika kau tidak berada di antara mereka. Tanpa kau, maka kelompok kawan-kawanmu itu akan merasa sepi. Tidak ada yang dapat mengisi waktu dengan lelucon-lelucon yang segar, meskipun kadang-kadang kasar dan kotor." Kedua orang itu menggeram. Dengan garang Sendawa berteriak, "Kau masih juga gila, Citra Jati? Serahkan anak itu." Ki Citra Jati tertawa. Katanya, "Seolah tingkahmu membuat orang tertawa. Aku tidak sedang melucu, Citra Jati. Aku bersungguh-sungguh. Serahkan anak itu kepada kami berdua. Jika kau tidak sedang bergurau, bagaimana mungkin kau membentak kami? Kau tahu siapakah kami berdua? Jika Lumiat merasa dirinya berubah dan bukan Lumiat yang dahulu, maka aku pun dapat berkata seperti itu. Kami berdua juga bukan kami yang dahulu. Jika Lumiat ingin mengatakan bahwa ilmunya sudah jauh meningkat, maka aku pun dapat juga menyampaikan berita baik bagi kalian, bahwa aku telah menemukan puncak-puncak ilmuku." "Setan tua. Jadi kau tidak mau menyerahkan anak itu? Sudahlah. Kau tidak usah mengumpat-umpat, Sendawa. Pergilah, selagi aku masih memberi kesempatan. Ingat bahwa istriku tidak sesabar aku. Jika aku tidak mampu mengekangnya lagi, maka kalian akan menjadi debu, seperti permainanmu yang mengotori pakaianku itu." Lumiat dan Sendawa itu nampak ragu-ragu. Sementara itu Ki Citra Jati pun berkata, "Kau dapat meneruskan perjalananmu, mencari tongkat baja putih yang dibawa oleh Sabalintang itu. Tetapi kau tidak usah menyebut dirimu orang-orang dari perguruan Kedung Jati, meskipun aku tahu bahwa kau telah bekerja sama dengan orang-orang Kedung Jati, yang berkhianat terhadap perguruannya." "Kata kamu menjadi semakin kacau. Lumiat dan Sendawa. Apakah kalian berdua, atau salah seorang dari kalian, mengenal orang dari perguruan Kedung Jati yang bernama Kidang Rame? Tutup mulutmu. Jangan membentak aku. Biarkan aku berbuat semauku, berkata apa saja yang ingin aku katakan. Kalian mau apa, heh?" Namun tiba-tiba saja Nyi Citra Jati pun berkata, "Kau masih juga bersabar, Kakang." Ki Citra Jati menggeram. Katanya, "Pergi. Pergi. Cari tongkat baja putih itu.
Cari sarang wahyu keraton yang dibawa oleh Sabalintang itu. Jangan mengganggu orang lagi, meskipun orang itu kau duga juga mencari tongkat baja putih. Kedua orang itu masih berdiri mematung. Jika kalian tidak mau pergi, aku akan menyingkirkan kalian yang mengotori mataku, setelah permainan kalian mengotori pakaianku. Kedua orang itu masih belum beranjak dari tempatnya, sehingga Ki Citra Jati menjadi marah. Demikian pula Nyi Citra Jati. Suasana pun menjadi sangat tegang. Agaknya kedua orang itu tidak ingin harga dirinya direndahkan, meskipun mereka merasa ragu menghadapi suami istri yang sudah semakin tua itu. Karena kedua orang itu masih berdiri di tempatnya, maka Nyi Citra Jati pun berkata kepada suaminya. Agaknya kedua orang itu tidak yakin bahwa kita akan dapat menyingkirkan mereka. Mereka merasa ilmu mereka sudah sampai ke puncak. Jika kalian akan menjadi debu, seperti permainanmu yang mengotori pakaianku itu. Marilah Nyi. Kita akan melihat, apakah benar ilmu mereka sudah tidak teratasi. Lumiat dan Sendawa memang menjadi berdebar-debar. Nampaknya Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati tidak sekedar mengancam. Tetapi mereka telah melangkah mendekat. Dalam kegelisahan yang mencengkam, tumbuh keraguan-raguan akan kemampuan diri. Namun karena harga diri mereka bergejolak tak terkendali, maka keringat Lumiat dan Sendawa pun mengalir membasahi tubuh mereka. Jadi kalian berdua benar-benar menantang kami, bertanya Ki Citra Jati. Namun sebelum Lumiat dan Sendawa menjawab, terdengar suara yang lain. Melingkar-lingkar membentur tebing di menyebelah jalan itu. Lumiat dan Sendawa, jangan terlalu sombong. Kedua suami istri itu bukan lawanmu. Tinggalkan mereka, selagi mereka masih memberimu kesempatan. Sebaiknya kalian tidak terpancang pada harga dirimu. Tetapi kalian harus mengakui kenyataan tentang diri kalian berdua. Lumiat dan Sendawa terhenyak dari ketegangan yang sangat mencekam. Mereka mengenal sekali suara itu. Karena itu, maka Lumiat pun berkata, "Guru, engkaukah itu?" "Ya." Minggirlah dari kemungkinan buruk jika kedua orang suami istri itu kehilangan kesabaran. Anak itu sudah membunuh Mangku, Guru. Guru harus mengambilnya dari tangan kedua orang suami istri itu. Aku tidak dapat melakukannya sekarang, Lumiat. Kau tahu, keduanya adalah orang-orang yang tidak mudah dilawan. Apalagi di belakangnya masih ada anak itu. Jangan meremehkan ilmu anak itu. Jika ia bertempur berhadapan, maka ia akan menjadi tanggon. Kau berdua dan aku akan mengalami kesulitan berhadapan dengan suami istri itu bersama dengan kedua orang yang dilindunginya. Karena itu, tinggalkan tempat itu. Lumiat dan Sendawa masih saja berdiri termangu-mangu. Sementara itu Ki Citra Jati pun berkata lantang. Jadi kau ada di sana pula, Gagak Ngerawang? Kenapa kau tidak turun dan bermain bersama murid-muridmu? Hanya soal waktu saja, Citra Jati. Tetapi pada saatnya kita akan bertemu. Apakah kau akan membawa pergi kedua muridmu yang kesombongannya menggapai awan itu atau tidak? Aku akan membawa mereka pergi, jika kau tidak berkeberatan. Ki Citra Jati itu pun menjawab. Bawa mereka pergi. Aku tidak berkeberatan. Terima kasih. Tetapi apakah kelak kau tidak akan menyesali keputusanmu sekarang ini? Kenapa aku menyesal? Bukankah kesediaanmu melepaskan kedua muridku itu juga satu bentuk kesombongan, seakan-akan kedua muridku dan aku sendiri tidak akan dapat membalas atas kematian Mangku, salah seorang muridku pula. Ki Citra Jati tertawa. Katanya. Kenapa kau mempersulit dirimu sendiri? Jika kau ingin membawa kedua orang muridmu pergi, bawalah. Kenapa kau harus menggolongkan tindakanku itu sebagai satu kesombongan, atau mungkin satu kebaikan hati, atau karena kami yakin akan kemampuan kami, atau sikap apa lagi? Gagak Ngerawang itu tertawa. Suaranya masih melingkar-lingkar membentur tebing di menyebelah jalan itu. Namun kemudian terdengar Gagak Ngerawang itu pun berkata, Marilah anak-anak, Lumiat dan Sendawa. Tinggalkan tempat itu. Tetapi pada satu saat, kita akan kembali menuntut balas kematian Mangku. Bukan hanya anak yang telah membunuh Mangku itu saja yang akan kita bantai kelak, tetapi kedua orang tua itu pun akan menyesali kesombongannya, karena melepaskan kalian berdua sekarang. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati berdiri termangu-mangu memandangi kedua orang yang mulai bergerak menjauh. Cepat, tiba-tiba Nyi Citra Jati membentak. Jika kalian tidak segera pergi, kalian berdualah yang akan mati tertimbun debu di celah-celah bukit itu. Keduanya memang terkejut.
Namun keduanya pun segera melangkah meninggalkan tempat itu, semakin lama semakin jauh, meloncat-loncat di antara guguran batu-batu padas dari tebing. Ketika kedua orang itu kemudian hilang di sebelah tikungan, maka Ki Citra Jati pun berkata, "Marilah. Aku ingin minta kalian berdua singgah di rumahku." "Kami mengucapkan terima kasih, Paman, Bibi," berkata Gelagah Putih kemudian. "Sudah berapa kali kau mengucapkan terima kasih? Sekarang, marilah. Apakah rumah Paman dan Bibi tidak terlalu jauh?" "Tidak. Hanya sekitar perjalanan sehari semalam." Perjalanan seorang pengembara. Bukan perjalanan seorang priai yang kakinya terasa pedih jika menginjak batu kerikil. Sehari semalam? Bukankah itu satu perjalanan yang panjang, meskipun ditempuh oleh seorang pengembara seperti kami? Ya. Mungkin dapat dianggap panjang. Tetapi mungkin juga tidak. Arah rumahku hampir searah dengan perjalananmu. Gelagah Putih dan Rarawulan termangu-mangu sejenak. Sementara Nyi Citra Jati pun bertanya. "Bukankah kalian akan pergi ke Wirasari, di seberang Kali Lusi?" "Paman dan Bibi mengetahui banyak sekali tentang diri kami berdua." "Tidak. Tidak terlalu banyak. Kami hanya tahu nama kalian berdua dan arah perjalanan kalian. Mungkin kami juga mendengar seperti desah angin di dedaunan, bahwa Angger Gelagah Putih adalah murid Agung Sedayu, orang yang ilmunya tidak dapat ditakar itu. Sedangkan Angger Rarawulan pernah berguru kepada Nyi Lurah Agung Sedayu, yang namanya sendiri adalah Sekar Mirah. Murid Sumangkar dan perguruan Kedung Jati. Paman tahu semuanya tentang diri kami," desis Rarawulan. "Semua yang kami ketahui itu adalah isyarat bagi kami, bahwa kami harus menghormati kalian. Kalian memiliki bekal yang sangat lengkap, sehingga apabila kelak telah tersusun rapi di dalam diri kalian serta berkembang dengan baik, maka kalian akan menjadi seperti Ki Lurah Agung Sedayu." "Kami bukan apa-apa, Paman," desis Gelagah Putih. "Sifat kalian yang rendah hatilah yang memungkinkan kalian kelak akan dapat memanjat sampai ke puncak. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya telah berada di puncak, maka itu penanda bahwa orang itu sudah sampai pada batasnya. Kami bukannya orang-orang yang rendah hati. Tetapi kami memang tidak memiliki apa-apa yang dapat kami banggakan." Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati itu pun tertawa. Dengan nada tinggi Nyi Citra Jati itu pun berkata, "Sekarang, marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Kita masih akan berjalan sehari semalam." Demikianlah, maka Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati berjalan di depan. Kemudian di belakangnya Gelagah Putih dan Rarawulan mengikutinya. Jalan yang terbentang di hadapan mereka adalah jalan di perbukitan yang berkapur. Mereka masih melintas di jalan sempit di celah-celah tebing. Seperti Lumiak dan Sendawa, mereka pun harus berloncatan di atas batu-batu padas yang keputih-putihan, yang telah runtuh karena ilmu Gelagah Putih. Seorang murid Gagak Ngerawang itu terkubur di bawah runtuhan batu-batu padas berkapur ini, desis Nyi Citra Jati. Salahnya sendiri. Orang itu sangat meremehkan lawannya, sehingga ketika tiba-tiba saja ia dihadapkan kepada ilmu yang tidak disangka-sangkanya, maka ia pun tidak siap melawannya, sahut Ki Citra Jati. Gagak Ngerawang dan kedua muridnya itu nampaknya benar-benar mendendam. Ki Citra Jati menarik nafas panjang. Katanya, "Gelagah Putih dan Rarawulan memang harus berhati-hati menghadapi mereka. Gagak Ngerawang adalah orang yang sulit ditebak sifatnya. Kadang-kadang ia nampak seperti seorang yang baik dan ramah. Tetapi aku kira itu hanya semacam selubung dari sifatnya yang sebenarnya. Keras, kasar dan bahkan kejam. Sementara itu, ilmunya masih saja mampu berkembang meskipun lambat." Gelagah Putih dan Rarawulan yang berjalan di belakang keduanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Keduanya belum pernah bertemu, dan bahkan melihat orang yang bernama Gagak Ngerawang itu pun belum pernah. Yang mereka lihat hanya sekedar bayangan sosoknya yang bagaikan melayang dan begitu saja hilang dari pandangan. Namun yang suaranya sudah menghentak-hentak dada, bagaikan membelah jantung. Berempat mereka pun kemudian berjalan menyusuri jalan sempit di daerah yang berbukit-bukit. Batu-batu padas yang berwarna keputih-putihan, debu yang dihamburkan oleh angin, serta terik matahari yang memanggang tubuh, membuat perjalanan itu terasa semakin berat. Tetapi Gelagah Putih dan Rarawulan berusaha untuk tetap bertahan. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati itu pun berjalan terus. Bahkan mereka masih sempat berbincang dan sekali-kali terdengar mereka tertawa.
Bersama Ki Cirajati dan Nyi Citrajati, Gelagah Putih dan Rarawulan tidak lagi harus bertanya-tanya, jalan manakah yang harus mereka lalui. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka mereka mulai menghampiri lingkungan yang berpenghuni. Mereka berjalan ke arah sebuah padukuhan. Sementara itu di arah lain, nampak hutan di lereng perbukitan. Hutan yang jarang, karena tanahnya yang kering berbatu-batu padas dan mengandung kapur. Bagaimana menurut pendapatmu, Gelagah Putih? Apakah kita akan berhenti dan bermalam di sebuah padukuhan yang kita lewati, atau kita akan berjalan terus semalam suntuk? Terserah kepada Paman dan Bibi, jawab Gelagah Putih. Maksudku, apakah kau dan Rarawulan tidak terlalu letih jika kita berjalan terus? Namun sebelum Gelagah Putih menjawab, Nyi Citrajati menyahut. Biarlah kita bermalam di padukuhan berikutnya, Kakang. Gelagah Putih dan Rarawulan tentu merasa lelah. Apalagi mereka, sedang aku pun merasa letih pula. Ki Citrajati mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita bermalam di padukuhan berikutnya, setelah padukuhan yang terada di hadapan kita. Aku mempunyai seorang kenalan yang tinggal di padukuhan itu. Besok pagi-pagi sekali kita melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan besok senja atau lewat sedikit, kita sudah sampai di rumah kami. Gelagah Putih dan Rarawulan tidak menyahut. Mereka berjalan saja di belakang Ki Citrajati dan Nyi Citrajati. Ketika mereka mendekati padukuhan di hadapan mereka, maka mereka pun melihat betapa sulitnya penghuni padukuhan itu menggarap sawah. Parit yang terdapat di pinggir jalan hampir kering. Airnya bagaikan sekedar menitik membasahi dasarnya saja. Jika hujan tidak segera turun, parit itu akan kering, berkata Ki Citrajati. Tanaman jagung yang sudah nampak lesu itu akan kering pula. Penghuni padukuhan itu mengharapkan hujan kiriman untuk menyelamatkan tanaman mereka. Apakah tidak ada sungai yang dapat diangkat airnya, Paman? Bertanya Gelagah Putih. Sungai-sungai pun hampir menjadi kering pula. Hanya ada beberapa bulak yang tidak terlalu luas yang masih mungkin mendapatkan air. Apakah tidak ada tandon air di sekitar tempat ini, Paman? Ki Citrajati menarik nafas dalam-dalam. Sambil menggeleng ia pun berdesis, tidak ada, Ngger. Tidak ada tandon air. Gelagah Putih tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi ia memang tidak melihat waduk atau telaga dan semacamnya yang dapat menyimpan air, sehingga di musim kering akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Beberapa saat kemudian, keempat orang itu pun telah memasuki padukuhan yang tidak begitu besar. Padukuhan yang diwarnai dengan kehidupan yang sederhana. Tidak terdapat rumah-rumah yang besar. Meskipun halamannya nampak luas, tetapi agaknya kering dan tandus. Orang-orang yang mereka jumpai di jalan-jalan padukuhan, nampak sederhana pula. Pakaian mereka serta sikap mereka. Ketika mereka sampai di ujung jalan padukuhan yang lain, mereka melihat beberapa orang anak, yang menggiring beberapa ekor kambing yang agaknya baru saja mereka gembalakan. Beberapa orang penggembalanya membawa keranjang rumput di atas kepala mereka. Mereka menggembala ternak mereka di padang perdu, tidak jauh dari hutan, berkata Ki Citrajati. Apakah di hutan itu tidak ada binatang buas? Ada, jawab Ki Citrajati. Tetapi para gembala itu tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, mereka tidak berani menggembala sendiri atau berdua saja. Mereka datang ke padang perdu berkelompok. Di antara mereka terdapat anak-anak muda pula yang membawa senjata. Tombak, parang atau jenis-jenis senjata yang lain. Dalam keadaan terpaksa, jika mereka tidak sempat menggiring kambing-kambing itu pergi, maka mereka akan melawan seekor harimau beramai-ramai. Gelagah Putih dan Rarawulan mengangguk-angguk. Orang-orang padukuhan itu hidup dalam suasana yang keras dan berat. Dari Ki Citrajati pula Gelagah Putih mengetahui bahwa penghuni padukuhan itu telah mengisi lekuk-lekuk padas yang keras dengan tanah, sehingga memungkinkan untuk ditanami di musim basah. Ketela pohon, ketela rambat atau jagung. Meskipun mereka sudah bekerja keras, namun hasilnya kurang memadai. Namun demikian, penghuni padukuhan itu sama sekali tidak ingin berpindah tempat dengan membuka hutan di lingkungan yang lebih subur. Mereka merasa sedang mengusung beban yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, memelihara warisan serta mengolahnya, apapun dan seberapapun hasilnya. Beberapa saat kemudian keempat orang itu telah berada di bulak yang berdebu. Mereka melangkah menuju ke padukuhan berikutnya. Padukuhan yang nampaknya agak lebih besar. Tetapi dalam keadaan dan suasana yang tidak berbeda.
Aku mempunyai seorang kenalan di padukuhan itu, berkata Ki Citra Jati. Mungkin kenalanku itu dapat menerima kami bermalam di rumahnya. Atau setidak-tidaknya ia dapat membawa kami ke Banjar padukuhannya untuk bermalam. Kenalanku itu akan dapat mempertanggungjawabkan kehadiran kami di padukuhan itu. Bukankah padukuhan itu aman-aman saja, berkata Nyi Citra Jati. Tidak pernah terdengar ada keributan. Tidak pernah ada sekelompok perampok yang datang ke padukuhan itu, karena memang tidak ada yang dapat dirampok. Di padukuhan itu terdapat kambing dan lembu. Hanya binatang peliharaan itulah satu-satunya jenis kekayaan yang ada di padukuhan itu. Sekelompok perampok merasa tidak sepantasnya membawa kambing dan lembu. Mereka mencari perhiasan emas dan berlian yang mudah dibawa, tetapi yang harganya tinggi. Sebentuk cincin berlian yang kecil, harganya jauh lebih tinggi dari harga seekor kambing yang besar. Ya. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Demikianlah, mereka berempat masih saja berjalan melewati bulak berbatu padas berkapur. Matahari sudah menjadi muram. Langit menjadi kemerah-merahan. Beberapa lembar awan mengalir di hembus angin. Sederet burung terbang melintas di depan wajah langit. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada beberapa puluh patok dari padukuhan di depan mereka. Menjelang senja, padukuhan itu sudah nampak sepi. Ketika mereka sampai di padukuhan itu, jalan-jalan sudah menjadi lengang. Satu dua rumah sudah mulai menyalakan lampu minyak kelapa. Rumah kenalanku itu berada dekat dengan Banjar padukuhan, berkata Ki Citra Jati. Demikianlah, mereka berempat pun langsung menuju ke rumah orang yang disebut kenalan Ki Citra Jati itu. Rumah kenalan Ki Citra Jati itu bukan rumah yang lengkap dengan pendapa, peringgitan, gandok, rumah bagian dalam, longkangan, dapur dan kandang kuda. Tetapi rumah itu terdiri dari dua wung limasan. Kemudian satu wung yang melintang di sisi sebelah kiri, yang dipergunakannya sebagai dapur. Rumah yang sederhana itu, di padukuhannya sudah terhitung rumah yang cukup besar dibanding dengan rumah tetangga-tetangganya. Hanya Banjar dan rumah Ki Bekel sajalah yang mempunyai pendapa dengan bentuk joglo. Ketika mereka berempat memasuki regol halaman, pintu depan rumah itu sudah ditutup. Namun di ruang dalam, dari celah-celah dinding, nampak lampu sudah dinyalakan. Sejenak kemudian, Ki Citra Jati itu pun mengetuk pintu rumah itu perlahan-lahan. Beberapa saat Ki Citra Jati menunggu. Karena tidak terdengar jawaban, maka Ki Citra Jati pun mengetuk sekali lagi. Siapa? Terdengar suara dari dalam. Aku, Kakang. Citra Jati. Sejenak suasana menjadi hening. Namun kemudian terdengar langkah menuju ke pintu. Ketika pintu itu terbuka, nampak seorang laki-laki yang sudah setua Ki Citra Jati berdiri di depan pintu. Oh, kau Di. Aku tidak mengira bahwa kau akan sudi singgah di rumahku. Marilah. Silahkan masuk. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun melangkah masuk. Kemudian sambil menepuk bahu Rara Wulan yang masih berdiri di pintu, Nyi Citra Jati pun berkata, "Ini anakku, Kakang." "Anakmu? Jadi ini Srini yang kecil itu?" Nyi Citra Jati menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian menggeleng sambil berdesis. "Bukan, Kakang. Bukan Srini." "Jadi siapa?" "Namanya Wulan." "Adiknya Srini maksudmu?" "Nanti aku akan bercerita, Kakang." "Baik. Baik. Silahkan masuk." "Siapakah anak muda ini?" "Anakku, Kakang," jawab Ki Citra Jati. "Heh, kau punya anak laki-laki?" "Ya. Ya anakku." "Suami Wulan, Kakang," sahut Nyi Citra Jati. Kenalan Ki Citra Jati itu menjadi bingung. Tetapi kenalan Ki Citra Jati itu pun kemudian mempersilahkan tamu-tamunya masuk. Mereka dipersilahkan duduk di sebuah amben yang besar. Dupak yang nyalanya redup dan terletak di ajuk-ajuk itu pun telah sedikit dibesarkan, sehingga ruangan itu pun menjadi lebih terang. "Ger," berkata Ki Citra Jati kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Kau tentu belum mengenal wakmu ini. Namanya Wurcitra." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk hormat. Sementara itu Ki Citra Jati pun berkata selanjutnya, "Anakku ini bernama Warigalit." Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Ternyata Ki Citra Jati itu mengetahui sangat banyak tentang dirinya dan Rara Wulan. Sementara itu, kenalan Ki Citra Jati yang bernama Wurcitra itu masih saja kebingungan.
Karena itu, maka ia pun bertanya-tanya. Aku tidak mengerti maksudmu. Kalau Wulan ini anak Nyi Citra Jati dan Warigalit ini anak Ki Citra Jati, bagaimana mungkin mereka itu suami istri? Apakah ketika Ki Citra Jati menikah dengan Nyi Citra Jati, kalian masing-masing sudah mempunyai anak? Seandainya demikian, apakah anak-anak kalian itu dapat menjadi suami istri? Ki Citra Jati tersenyum sambil menjawab. Keduanya adalah anak angkat kami, Kakang. Oh, Ki Wurcitra mengangguk-angguk. Kalian telah membuat aku bingung. Kami hanya belum sempat menjelaskan, Kakang. Ki Wurcitra itu pun kemudian bertanya. Tetapi di mana anakmu Srini? Bukankah ia sekarang sudah perawan? Nyi Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian dengan nada yang dalam. Iya, Kakang, Srini memang sudah perawan. Kau tinggal di rumah sendiri? Atau barangkali Srini sudah menikah? Srini sudah menikah, Kakang. Syukurlah. Di mana ia sekarang tinggal? Apakah masih tinggal bersamamu, atau bersama suaminya? Nyi Citra Jati memandang suaminya dengan tatapan mata yang buram. Ki Citra Jatilah yang kemudian berkata selanjutnya. Kami adalah orang tua yang gagal, Kakang. Hei! Srini lepas dari kendali kami berdua. Apa maksudmu? Srini menikah dengan orang yang tidak kami inginkan. Ki Wurcitra itu mengangguk-angguk. Katanya. Itulah sulitnya mempunyai seorang anak perempuan. Salah kami, orang tuanya, berkata Nyi Citra Jati. Kami tidak mempunyai wibawa yang cukup terhadap anak kami, sehingga Srini telah menentang keinginan kami. Kalian akan menjodohkan anak itu dengan laki-laki pilihan kalian? Tidak. Kami belum sampai pada niat itu. Tetapi kami tidak menghendaki laki-laki itu menjadi suami Srini. Laki-laki yang sudah beristri, dan bahkan sudah mempunyai seorang anak. Jadi Srini telah dimadu? Tidak. Srini tidak dimadu. Istri laki-laki itu hilang beberapa hari sebelum Srini menikah. Anak dari laki-laki itu pun telah diserahkan kepada kakek dan neneknya. Ki Wurcitra mengangguk-angguk. Katanya. Aku ikut berprihatin bersama kalian. Tetapi mudah-mudahan hari-hari mereka selanjutnya mereka lalui dengan baik. Kami tidak dapat memantau kehidupan mereka selanjutnya, Kakang. Srini dan suaminya telah menghilang. Ki Wurcitra mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Untungnya bahwa kau sudah membekali anakmu dengan ilmu kanuragan, yang setidak-tidaknya dalam keadaan yang terpaksa, anakmu dapat melindungi dirinya sendiri. Kakang, justru karena anakku memiliki dasar ilmu kanuragan itu, telah membuatku semakin prihatin. Aku tahu bahwa suaminya bukan orang yang dapat dipercaya. Yang aku cemaskan adalah jika suaminya itu telah memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh Srini untuk maksud-maksud buruk. Wurcitra menarik nafas panjang. Katanya. Tetapi apakah dalam persoalan yang demikian, kesalahan selalu ada pada orang tua? Menurut penglihatanku, dahulu Srini adalah anak yang manis. Namun agaknya ia mempunyai lingkungan pergaulan yang tidak menguntungkan. Bukankah itu salah kami? Seharusnya kami dapat mencegahnya dan menarik Srini dari lingkaran pergaulan yang buruk itu. Tetapi kami tidak dapat melakukannya, sehingga kami hanya dapat menyesalinya. Tetapi kalian tidak boleh berputus asa. Mungkin pada suatu saat kalian dapat bertemu dengan anakmu itu, sehingga kalian masih mendapat kesempatan untuk membawanya kembali dari jalan sesal yang telah ditempuhnya. Nyi Citra Jati mengusap matanya yang menjadi panas. Sudahlah. Serahkan saja anak perempuanmu itu kepada Yang Maha Agung. Berdoalah agar anakmu itu mendapat perlindungan lahir dan batinnya, sehingga anakmu tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Yang Maha Agung itu. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Wurcitra itu pun bertanya pula. Nampaknya kalian berdua telah mendapat gantinya, bahkan tidak hanya seorang, tetapi dua orang. Angger Wulan bahkan mirip sekali dengan Srini, sehingga aku kira Angger Wulan ini adalah Srini. Nyi Citra Jati memandang Rara Wulan dengan kerut di kening. Namun akhirnya Nyi Citra Jati itu mengangguk-angguk. Katanya. Ya, Wulan memang mirip dengan Srini. Semula aku tidak begitu memperhatikannya. Baru ketika kakak menyebutnya, maka aku pun melihat persamaan itu. Wulan Sasi memang mirip dengan Srini. Namanya bukan Wulan Sasi, desis Ki Citra Jati. Oh jadi? Ki Citra Jati tertawa pendek.
katanya. Kami sudah terlalu tua untuk dapat mengingat-ingat dengan baik. Sebut saja nama kependekannya, Wulan. Nyi Citra Jati pun tertawa pula. Bahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan juga tertawa. Ki Wurcitralah yang mengerutkan dahinya. Namun ia tidak bertanya apa-apa. Kakang, bertanya Nyi Citra Jati kemudian. Nampaknya sepi-sepi saja. Di mana Mbokayu? Wajah Ki Wurcitra tiba-tiba menjadi muram. Dengan nada dalam ia pun menjawab. Mbokayumu sudah tiada, Nyi. Hei. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati terkejut. Jadi Mbokayu sudah tiada? Kapan? Kenapa aku tidak diberitahu? Belum terlalu lama. Belum genap setahun. Kenapa, Kakang? Mbokayumu diserang oleh penyakit di bagian dalam dadanya. Aneh, Kakang. Kenapa aneh? Kakang adalah seorang tabib yang pandai. Kakang dapat mengobati semua penyakit. Orang-orang yang sakit yang sempat Kakang obati, menjadi sembuh. Tetapi kenapa Mbokayu tidak dapat Kakang sembuhkan? Itulah kenyataan yang kita hadapi. Aku banyak menolong orang yang sakit dan menyembuhkannya. Tetapi ketika istriku sendiri sakit, aku tidak dapat mengobatinya, suara Ki Wurcitra merendah. Lalu katanya, aku hampir menjadi gila, Di. Obat apapun yang aku berikan, sama sekali tidak menolongnya. Aku kerahkan semua pengetahuanku tentang obat-obatan, dilandasi dengan pengalamanku yang luas. Tetapi istriku itu tidak dapat sembuh. Bahkan ketika pada suatu pagi istriku itu muntah darah, aku hampir menjadi putus asa. Meskipun demikian, aku tidak berhenti berusaha dan memohon. Tetapi agaknya Yang Maha Agung memang telah memanggilnya. Yang mendengarkan cerita Ki Wurcitra itu hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Sementara Ki Wurcitra berkata selanjutnya. Pada hari yang sudah ditentukan oleh takdir, maka istriku itu pun meninggal. Aku ikut belasungkawa, Kakang, desis Ki Citra Jati. Aku menyesal sekali, bahwa aku tidak mendengar sebelumnya bahwa Mbokayu sakit, berkata Nyi Citra Jati. Aku harus menerima kenyataan ini, Di. Di mana anak-anak sekarang, Kakang? 5 anakku sudah berkeluarga semua. Mereka tinggal di rumah mereka masing-masing. Ketika ibunya meninggal, mereka semuanya berkumpul untuk 2 pekan. Namun kemudian mereka pun harus meninggalkan rumah ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Nampaknya anak-anak Kakang dapat hidup berbahagia. Aku tidak tahu apakah mereka merasa bahagia atau tidak. Tetapi mereka menerima keadaan mereka dengan hati yang lapang. Mereka dapat mensyukuri kurnia yang mereka terima, dalam wujud apapun. Syukurlah, Kakang. Aku merasa iri dengan keberhasilan Kakang mengantar anak-anak Kakang memasuki kehidupan berkeluarga. Mudah-mudahan untuk selanjutnya mereka dapat hidup tenang di dalam selimut kasih Yang Maha Agung. Nyi Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya pun ikut menjadi muram. Namun dalam pada itu, Ki Wurcitra itu pun berkata, Nah, silahkan duduk dahulu. Aku akan merebus air. Sudahlah, Kakang. Kami tidak ingin merepotkan Kakang. Namun Rara Wulanlah yang bangkit dari duduknya sambil berkata, Wah, biarlah aku yang merebus air. Hei. Rara Wulan tersenyum sambil berkata, Silahkan Wah duduk saja bersama Paman dan Bibi. Ternyata kau anak yang manis. Baiklah. Tetapi marilah, aku tunjukkan kepadamu letak dapur, air, kayu bakar dan belanga. Ketika Ki Wurcitra pergi ke dapur, maka bukan saja Rara Wulan yang mengikutinya, tetapi juga Gelagah Putih. Biarlah aku mengambil air ke sumur, berkata Gelagah Putih. Meskipun di rumah itu tidak ada perempuan, namun perkakas dapur di rumah Ki Wurcitra itu nampak bersih. Agaknya Ki Wurcitra itu termasuk seorang yang rajin. Ditunjukkannya letak perkakas dapur yang diperlukan. Namun ditunjukkannya pula sebakul beras sambil berkata, Bukankah kau tidak berkeberatan untuk menanak nasi? Rara Wulan pun dengan serta-merta menjawab, Tentu tidak, Wah. Aku akan menanak nasi. Bagus. Kita akan makan malam bersama. Nasiku tinggal sedikit. Karena itu, kau harus menanak lagi. Ya, Wah. Lalu katanya kepada Gelagah Putih. Kau tidak usah mengambil air di sumur. Setiap malam gentongku tentu penuh.
Menurut orang-orang tua yang terdahulu, sebaiknya gentong air itu dipenuhi sebelum senja. Ya, Ua. Tetapi kawani istrimu di dapur. Ki Wurcitra itu pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih dan Rara Wulan di dapur. Ia pun kemudian duduk menemui Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Kenalan yang sudah lama tidak bertemu. Nampaknya banyak yang mereka bicarakan. Suaranya lamat-lamat terdengar sampai ke dapur. Di dapur, Rara Wulan sibuk menjerang air. Sementara Gelagah Putih menunggui api yang menyala di perapian, Rara Wulan menakar beras untuk dibersihkan. "Seberapa banyak kita menanak nasi?" bertanya Rara Wulan. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Dengan nada ragu ia pun menjawab. "Seperlunya saja, Rara. Hitung saja. Kita berempat, ditambah Ki Wurcitra. Bukankah Ki Wurcitra masih mempunyai nasi? Nasi dingin. Bukankah ia akan makan malam bersama kita? Seberuk? Aku akan menanak nasi seberuk. Tetapi peres saja." Gelagah Putih hanya mengangguk-angguk saja. Sementara Rara Wulan pun berkata, "Kau besarkan nyala lampu minyak itu sedikit, Kakang." Gelagah Putih pun bangkit berdiri. Lampu itu terletak di atas ajuk-ajuk di sudut. Di sebelah ajuk-ajuk, justru dekat dengan perapian, terdapat sebuah peti kayu yang agak besar. Ketika Gelagah Putih membesarkan nyala gelupak minyak tanah di sudut itu, ia pun berdesis. "Apakah isi peti kayu ini?" "Mungkin juga perkakas dapur," desis Rara Wulan. Di sudut itu ada paga bambu yang agak besar. Semula alat-alat dapur ada di paga itu. Di sebelahnya adalah sebuah geledek yang berisi tenong, dan nampaknya juga bumbon. Peti ini nampaknya bukan bagian dari isi dapur. Lihat saja. Terasa agak terpisah dari suasana lingkungannya. "Ah, kau itu ada-ada saja, Kakang." Gelagah Putih termangu-mangu. Ia masih mendengar pembicaraan yang ramai di ruang dalam. Gelagah Putih sendiri tidak tahu, kenapa ia ingin benar melihat isi peti kayu yang rupanya sudah menjadi kehitam-hitaman itu. Karena itu, hampir di luar sadarnya, Gelagah Putih telah berdiri beralaskan setumpuk kayu bakar. Dengan hati-hati ia membuka tutup peti itu. "Kakang." Rara Wulan mencoba mencegahnya. Namun Gelagah Putih telah membukanya. Bahkan Gelagah Putih itu nampak terkejut melihat isi peti itu. Rara Wulan yang telah mencoba mencegahnya justru menjadi ingin tahu pula. Karena itu, maka ia pun bertanya. "Apa isinya, Kakang?" "Senjata. Ada pedang, ada nenggala, kapak, trisula, dan bahkan cakram bergerigi, dan ada beberapa jenis yang lain." "Turunlah, Kakang." Ki Wurcitra dapat saja tersinggung jika ia tahu kau membuka peti itu. Gelagah Putih pun segera turun. Kemudian berdua dengan Rara Wulan, mereka berjongkok di depan perapian. Sementara itu, air pun hampir mendidih. Menilik jenis-jenis senjata yang disimpan, agaknya Ki Wurcitra juga bukan orang kebanyakan, Rara. Ya. Ia tentu orang berilmu tinggi. Tetapi selama ini kita tidak pernah mendengar nama-nama seperti Citra Jati, Kidang Rame, Carang Blabar. Yang kita dengar baru Sabalintang, dan orang-orang yang bergabung bersamanya. Ki Ambara, Ki Lurah Wirasembada, Empu Sanata dan beberapa orang lagi. Mungkin selama ini mereka telah menyimpan senjatanya seperti Ki Wurcitra ini, Kakang." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. "Tetapi kenapa senjata-senjata itu disimpan di dapur, dan dekat perapian pula? Aku kira Ki Wurcitra melakukan dengan sengaja. Bukankah dengan demikian peti itu selalu kena asap, sehingga tidak akan dimakan nengat? Lihat. Peti itu menjadi hitam. Setiap kali api dinyalakan, maka asapnya akan mengepul dan mengasapi peti itu." Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih pun berkata, "Senjata-senjata yang tersimpan itu pun akan tetap kering. Hulunya yang terbuat dari kayu, juga akan dapat bertahan, karena juga tidak akan dimakan nengat." "Agaknya memang begitu, Kakang." Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, mereka pun berpaling. Di pintu berdiri Nyi Citra Jati sambil berkata, "Tentu lebih pantas aku yang berada di dapur daripada kau, Gelagah Putih." Tetapi sambil tersenyum Gelagah Putih menjawab, "Aku pun sudah terbiasa berada di dapur, Bibi. Silahkan Bibi duduk saja di ruang dalam bersama Paman dan Ua Wurcitra."
Meskipun kami sudah lama tidak bertemu, tetapi bahan pembicaraan kami sudah habis. Karena itu, aku pun telah pergi ke dapur untuk membantu kalian. Kami tinggal menunggu air mendidih dan nasi masak. Bukankah kita juga harus membuat lauk? Kita tentu tidak akan makan nasi begitu saja. Gelagah Putih tidak menjawab. Ketika ia berpaling kepada Rara Wulan, maka Rara Wulan pun hanya berdiam diri pula. Nah, kalian tentu tidak tahu apa yang akan kita buat lauk nanti. Kakang Wurcitra telah memberitahukan kepadaku bahwa di geledek itu ada telur ayam lebih dari 10 butir. 4 ekor ayamnya bertelur bersama-sama sejak beberapa hari yang lalu. Nah, kita akan membuat telur dadar dengan sedikit cabai merah dan bawang merah. Kalian pun tentu tidak dapat membuat sambal terasi. Rara Wulanlah yang kemudian menjawab sambil tertawa. Jika Bibi memberikan bahannya, tentu aku dapat membuatnya. Kau urus nasimu dan minumanmu itu. Apakah kau akan membuat wedang jahe atau wedang serai? Apa yang ada saja, Bibi. Nyi Citra Jati itu pun kemudian pergi ke geledek bambu untuk mencari telur, jahe, gula kelapa dan bahan lain yang diperlukan. Namun sebelum Nyi Citra Jati mulai memecah telur untuk didadar, Ki Wurcitra dan Ki Citra Jati telah masuk ke dapur pula. Nyi Citra Jati yang masih berdiri di muka geledek bambu itu pun berkata, "Jadi semuanya akan berkumpul di dapur? Aku hanya ingin memberitahukan bahwa semua bahan ada di dalam geledek," berkata Ki Wurcitra. "Ya. Aku sudah menduga bahwa semuanya tentu berada di dalam geledek. Aku takut kalau kau keliru," berkata Ki Wurcitra, sambil memandang petinya yang sudah kehitam-hitaman. Nyi Citra Jati pun memandang peti itu pula. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, "Kau takut aku mencari terasi di dalam peti itu?" Ki Wurcitra tidak menjawab. Tetapi ia hanya tersenyum saja. Namun Ki Citra Jatilah yang bertanya, "Apa isi peti itu, Kakang?" "Perkakas dapur peninggalan Mbokayumu. Aku tidak mempergunakannya lagi, karena perkakas itu selalu mengingatkan aku kepada Mbokayumu." Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata, "Apa saja yang kau masukkan ke dalam peti itu? Belanga? Dandang tembaga, atau mangkuk-mangkuk dan barang pecah belah lainnya?" Ki Wurcitra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Aku sudah lupa, apa saja yang sudah aku masukkan ke dalam peti itu." Namun Ki Citra Jati pun tertawa sambil berkata, "Menilik petinya, maka sudah tentu isinya bukan barang pecah belah. Bukan pula dandang tembaga atau bokor-bokor perunggu. Lalu apa, menurut dugaanmu?" "Tentu saja aku tidak dapat menebak, Kakang. Tetapi jika Kakang izinkan, aku akan melihatnya." "Sudahlah. Nanti pakaianmu kotor." Peti itu sudah lama berada di situ, sehingga asap perapian itu telah membuatnya menjadi kehitam-hitaman. Ki Citra Jati tertawa. Katanya, "Peti itu tentu sudah bertahun-tahun berada di situ." "Ya. Sudah lebih dari 3 tahun." Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi sejak Mbokayu masih ada, maka alat-alat dapur itu sudah kau simpan di dalam peti itu?" Ki Wurcitra terkejut. Sementara itu terdengar suara tertawa Nyi Citra Jati berkepanjangan. Katanya, "Kau bukan seorang yang pandai menipu atau berpura-pura, Kakang." Ketika Ki Citra Jati kemudian tertawa, maka Ki Wurcitra pun tertawa pula. Katanya, "Baiklah. Aku menyerah. Karena itu, jika kau ingin melihat, lihatlah." Ki Citra Jati pun kemudian berkata kepada Gelagah Putih, "Apakah kau juga ingin melihat isi peti itu, Gelagah Putih?" Sebelum Gelagah Putih menjawab, Ki Wurcitralah yang bertanya, "Siapakah sebenarnya nama anak itu? Nampaknya kau juga bukan seorang yang pandai berbohong." Ki Citra Jati tertawa pula. Katanya, "Namanya Gelagah Putih. Istrinya bernama Rara Wulan. Bukan Warasasi." Ki Wurcitra itu pun mengangguk-angguk. "Nah, Gelagah Putih," berkata Ki Citra Jati. "Lihat. Apa isi peti itu?" Gelagah Putih pun kemudian telah melangkah ke arah peti di belakang perapian itu. Seperti yang dilakukan sebelumnya, maka ia pun segera naik ke atas setumpuk kayu bakar. "Apakah aku harus membuka tutupnya?" bertanya Gelagah Putih yang masih saja ragu. Ki Citra Jatilah yang menyahut.
Apakah kau dapat melihat isinya tanpa membuka tutupnya? Gelagah Putih tertawa pendek sambil menggapai tutup peti itu. Rara Wulan menjadi berdebar-debar. Gelagah Putih telah membuka peti itu sebelumnya. Demikian peti itu dibuka, maka Gelagah Putih memang berpura-pura terkejut. Apa yang kau lihat di dalam peti itu, Gelagah Putih? Bertanya Ki Citra Jati. Gelagah Putih tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Ki Wurcitra sekilas. Namun Gelagah Putih pun kemudian telah memperhatikan isi peti itu lagi. Apa isinya? Ki Citra Jati bertanya lagi. Gelagah Putih memungut nenggala yang ada di bagian atas dari setumpuk senjata di dalam peti itu, mengangkatnya dan menunjukkannya kepada Ki Citra Jati. Ini salah satu di antaranya, Paman. Ki Citra Jati tertawa pendek. Katanya. Aku sudah mengira. Nyi Citra Jati yang kemudian mendekat telah bertanya. Kakang dan Bokayu ketika itu memang sudah berniat menyimpannya dan tidak akan mempergunakannya lagi? Ki Wurcitra mengangguk. Katanya. Ya. Kami sudah berniat untuk tidak mempergunakannya lagi. Apalagi sepeninggal Bokayumu. Aku menjadi semakin jauh dari senjata-senjata itu. Ki Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Bokayu meninggal dalam suasana yang damai. Bokayu tentu merasa tenang dan tentram di saat-saat terakhirnya, desis Nyi Citra Jati. Ya. Pada saat-saat terakhir, Bokayumu memang tidak pernah bertanya lagi tentang senjata-senjata itu. Ketika kami baru menyimpannya, untuk waktu setahun, Bokayumu masih sering mempertanyakannya. Tetapi setelah itu, ia telah benar-benar melupakannya. Pada saat ia sakit, ia tidak pernah menyebut sepatah kata pun tentang senjata-senjata itu. Ia memang meninggal pada suasana yang sangat damai, di antara tetangga-tetangga kami di sini yang ramah, jujur dan kasih yang tinggi di antara sesama. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati saling berpandangan sejenak. Namun kemudian dengan nada yang dalam Nyi Citra Jati itu pun berkata. Sungguh pantas untuk diteladani. Gelagah Putih yang masih berdiri di setumpuk kayu itu bagaikan membeku. Ia masih menggenggam nenggala yang berujung runcing dan tajam di kedua sisinya. Namun sebuah kebimbangan telah menyelinap di dalam hatinya, ketika sebuah pertanyaan mengusiknya. Bagaimana dengan sikap seseorang yang merasa lebih baik mati di peperangan dengan pedang di tangan, daripada mati di pembaringan? Bahkan dengan penuh kebanggaan. Kembalikan nenggala itu ke dalam peti, Gelagah Putih, berkata Ki Citra Jati. Meskipun kami tidak melihat isinya yang lain, tetapi kami tahu, apa saja yang ada di dalam peti itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian mengembalikan nenggala itu ke dalam peti dan menutupnya kembali. Ki Citra Jati yang melihat wajah Ki Wurcitra menjadi muram, telah memegangi lengannya sambil berkata. Marilah. Kita duduk lagi di ruang dalam. Biarlah istriku dan anak-anak itu berada di dapur. Ki Wurcitra tidak menjawab. Tetapi ia menurut saja ketika Ki Citra Jati menariknya ke ruang dalam. Ketika Ki Citra Jati dan Ki Wurcitra sudah keluar dari dapur, maka Nyi Citra Jati pun telah kembali ke geledek untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, sementara Gelagah Putih pun telah turun dari tumpukan kayu bakar itu. Lupakan, berkata Nyi Citra Jati. Sekarang, perhatian kita harus tertuju kepada nasi yang hampir masak. Air yang sudah lama mendidih, dan aku pun akan membuat dadar telur dan sambal terasi. Rara Wulan pun kemudian menjadi sibuk membuat wedang jahe dan kemudian menuangnya ke dalam mangkuk. Ketika Gelagah Putih menyiapkan ceting untuk menyendok nasi, Nyi Citra Jati pun berkata. Jangan kau yang menyendok nasi, Gelagah Putih. Tabu bagi seorang laki-laki. Biar Wulan Sasi saja yang melakukannya. Kau bawa saja minuman hangat itu ke ruang dalam. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa pendek hampir bersamaan. Apa yang kalian tertawakan? Pesan orang-orang tua itu? Bukan, Bibi, sahut Gelagah Putih dengan serta-merta. Jadi, apa? Nama Rara Wulan. Kenapa dengan nama itu? Bibi menyebutnya Wulan Sasi. Heh? Jadi aku keliru lagi. Ya, Bibi. Nyi Citra Jati itu pun tertawa pula. Sebenarnya lah Gelagah Putih pun urung menyendok nasi. Ia membawa minuman yang sudah dituang ke ruang dalam. Sementara itu, Nyi Citra Jati dan Rara Wulan pun masih sibuk di dapur. Ketika Gelagah Putih kembali ke dapur, maka Nyi Citra Jati pun berkata.
Kau tidak kebagian kerja lagi, Gelagah Putih. Duduk sajalah bersama paman dan uakmu. Dengar apa yang mereka perbincangkan. Mungkin kau akan mendapat sedikit gambaran tentang kehidupan uakmu Wurcitra di masa mudanya. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun pergi ke ruang dalam dan duduk di sebelah Ki Citra Jati. Bibi minta aku duduk di sini saja, berkata Gelagah Putih. Ki Wurcitralah yang menyahut. Bagus. Kau memang lebih baik tidak berada di dapur. Gelagah Putih tersenyum. Tetapi ia tidak menyahut. Kami sedang bercerita tentang masa-masa lampau kami, berkata Ki Citra Jati. Kami juga pernah mengembara. Kami memang banyak mendapat pengalaman di dalam pengembaraan kami. Tetapi pada saat itu, masih belum banyak orang yang berilmu tinggi, sehingga kami pun lolos dari jaring-jaring kerasnya dunia olah kanuragan, meskipun bekal kami baru selapis. Selapis menurut penilaian paman, tentu berpuluh lapis menurut penilaianku. Aku tidak berbohong, berkata Ki Citra Jati. Bertanyalah kepada uapmu Ki Wurcitra. Ilmu kami di umur kami sebagaimana umurmu sekarang, jauh lebih rendah dari ilmumu. Tetapi pada waktu itu, kami bagaikan alap-alap yang merajai langit. Tidak seekor burung pun yang berani melawan kami. Bahkan elang yang perkasa itu pun berusaha menjauhi kami. Ki Wurcitra tertawa. Katanya, waktu yang sudah jauh lampau tetapi sekarang, seumurmu kau sudah mampu membuat pengewan-ewan. Seandainya kau hidup pada masa mudaku, maka kau akan menguasai seluruh dunia olah kanuragan. Paman dan Uwa membuat jantungku mengembang. Tetapi aku justru cemas jika jantungku justru akan meledak. Tidak. Aku tidak hanya sekedar memuji. Tetapi demikianlah yang telah terjadi. Gelagah Putih tertawa. Sementara Ki Wurcitra itu berkata, karena itu, aku telah membayangkan, apa saja yang dapat kau lakukan kelak jika kau menjadi setua aku. Pengalamanmu akan membuat kau menjadi seorang yang tidak dapat ditakar lagi ilmunya. Semoga, sahut Gelagah Putih sambil tertawa. Sementara itu Nyi Citra Jati dan Rara Wulan pun memasuki ruang itu, sambil membawa minuman, nasi, serta telur ayam yang didadar dan sambal terasi. Baunya membuat perutku semakin lapar, berkata Ki Citra Jati. Kau kira perutku tidak sedang lapar, sahut Ki Wurcitra. Aku memang masih mempunyai nasi. Tetapi sudah dingin, dan aku malas untuk membuat telur dadar. Sekarang ada nasi hangat, telur dadar dan sambal terasi. Kita akan makan bersama-sama, berkata Nyi Citra Jati. Sejenak kemudian, seisi rumah itu sudah duduk di atas amben bambu yang agak besar, mengelilingi nasi yang masih mengepul, telur dadar serta sambal terasi. Sementara itu minuman pun masih hangat pula. Namun sebelum mereka mulai menyendok nasi di mangkuk masing-masing dari ceting bambu, terdengar pintu rumah itu diketuk keras-keras. Orang-orang yang duduk di amben yang besar itu terkejut. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun ketukan di pintu itu menjadi semakin keras. Siapa? Bertanya Ki Wurcitra. Buka pintu, Kisanak. Siapa? Buka pintunya, atau aku akan merusaknya. Ki Wurcitra termangu-mangu sejenak. Ketika Gelagah Putih bangkit berdiri, Ki Wurcitra memberinya isyarat agar ia tetap duduk. Ki Wurcitralah yang melangkah ke pintu. Kemudian sekali lagi ia bertanya. Siapa di luar? Buka pintunya. Jangan banyak bertanya. Ki Wurcitra pun kemudian mengangkat selarak pintu lereknya. Kemudian perlahan-lahan ia mendorong pintunya ke samping. Ki Wurcitra itu melangkah surut ketika ia melihat seorang perempuan muda meloncat masuk ke dalam rumah itu, diikuti oleh seorang laki-laki yang berwajah garang. Di luar pintu masih ada beberapa orang yang berjalan hilir mudik. Aku akan berbicara dengan Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati, berkata perempuan muda itu. Dengan serta-merta Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati segera bangkit berdiri. Nyi Citra Jati yang tidak dapat menahan gejolak perasaannya, telah berlari mendapatkan perempuan muda itu sambil mengembangkan tangannya. Srini, betapa rindunya Nyi Citra Jati, sehingga ia tidak sempat melihat suasana yang gelap di wajah Srini dan laki-laki yang berwajah garang itu. Namun langkah Nyi Citra Jati terhenti. Dengan nada tinggi Srini berkata, Jangan maju lagi, Ibu. Srini, ada apa? Bukankah aku ibumu? Ya. Tetapi itu semasa aku masih kecil.
Semasa aku masih memerlukan perlindungan ibu dan ayah. Jadi bagaimana sekarang? Aku bukan lagi kanak-kanak yang masih memerlukan perlindungan ibu dan ayah. Aku sudah dapat melindungi diriku sendiri. Tetapi bukankah aku tetap ibumu? Perempuan itu memandang orang-orang yang berada di ruang itu seorang demi seorang. Sorot matanya yang tajam itu bagaikan menusuk ke dada setiap orang, langsung menembus ke jantung. Siapa saja mereka itu, ibu? Apakah kau lupa dengan uapmu Citra? Bukankah pada pertemuanmu yang terakhir dengan uapmu, kau sudah terhitung cukup besar, bahkan menjelang remaja? Sehingga tentunya kau ingat kepadanya. Bukan Waur Citra. Dua orang muda ini maksudmu? Ya. Bukankah keduanya adalah orang-orang yang ayah dan ibu lindungi? Nyi Citra Jati mengerutkan dahinya. Kemudian ia pun menjawab. Ya. Aku memang melindunginya. Tetapi ternyata aku keliru. Tanpa perlindunganku dan ayahmu, keduanya akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Ibu mulai membohongi aku. Srini. Siapakah yang mengatakan kepadamu, bahwa aku dan ayahmu melindungi kedua orang muda suami istri itu? Aku tahu bahwa ayah dan ibu sudah melakukannya di lorong lewat celah-celah gumuk pada siang bertebing curam itu. Tentu ada yang memberitahukan kepadamu. Siapapun yang memberitahukan kepadaku, tetapi bukankah ayah dan ibu melakukannya? Ya. Aku tidak senang mendengar cerita itu. Aku datang untuk mengambil kedua orang muda itu. Untuk apa kau ambil kedua orang muda itu? Aku memerlukan mereka. Apakah kau bermaksud baik atau sebaliknya, atas mereka? Ayah dan ibu tidak perlu melindungi mereka lagi. Apalagi jika ibu masih mengaku sebagai ibuku. Nanti dulu, Srini. Kita dapat berbicara dengan baik. Tidak ada waktu untuk berbicara. Kenapa tidak ada waktu? Bukankah kita mempunyai waktu yang panjang? Duduklah. Marilah kita makan bersama seadanya. Uapmu telah menyuguhkan makan malam buat ayah dan ibumu. Sudahlah. Serahkan kedua orang suami istri itu. Aku tidak mau mereka bersama ayah dan ibu. Jangan begitu, Srini. Marilah kita sedikit menyisihkan waktu untuk berbicara. Di sini ada ayah dan ibumu. Srini, selaki Wurcitra. Aku mengenalmu pada saat-saat kau menjelang remaja. Sudah lama, Srini. Sekarang, marilah kita hormati pertemuan kita ini. Waktunya tidak tepat, Ua. Orang-orang yang ayah dan ibu lindungi? Kenapa? Duduklah. Siapakah laki-laki itu? Jangan menghambat tugas-tugas kami, tiba-tiba laki-laki yang datang bersama Srini itu menggeram. Seperti wujudnya, maka sikap dan caranya mengucapkan kata-katanya pun terasa garang pula. Tidak. Kami tidak akan menghambat tugas kalian. Tetapi setelah sekian lama aku tidak bertemu dengan Srini, yang aku kenal sebagai seorang gadis yang manis, maka sudah sewajarnya jika aku mensyukuri pertemuan ini. Cukup, bentak laki-laki itu. Serahkan kedua orang suami istri pembunuh itu. Siapakah kau, Ger? Bertanya Ki Citra Jati. Ia suamiku, ayah. Srinilah yang menjawab. Namun Srini pun bertanya pula. Bukankah ayah pernah mengenalnya, dan bahkan menolaknya? Aku sudah mengira. Tetapi wajahnya sekarang memang sudah berubah. Ayah masih akan merendahkannya, sebagaimana pernah ayah lakukan, bertanya Srini. Tidak. Tidak. Aku tahu bahwa pertanyaan ayah bukan pertanyaan sewajarnya. Mungkin wajah suamiku memang sudah berubah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, perubahan itu tentu belum akan membuat ayah tidak dapat mengenalinya. Tetapi kau pun berubah, Srini, berkata Ki Wurcitra. Kau dahulu manis sekali. Kulitmu keputih-putihan, sehingga sepantasnya kau dilahirkan di lingkungan para bangsawan. Terima kasih, Ua. Tetapi Ua tidak akan dapat mengungkit masa lampauku untuk membuatku menjadi cengeng. Srini, berkata ibunya. Kalian memang berubah. Jika saja aku bukan yang melahirkanmu, Srini, mungkin aku tidak akan dapat secepat itu mengenalmu. Cukup. Sekarang serahkan kedua orang suami istri itu. Srini berkata kepada ibunya. Keduanya bukan benda mati. Keduanya mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana aku dapat menyerahkan mereka kepada kalian berdua? Ibu masih akan melindunginya.
Tidak, Srini. Aku tidak akan melindunginya tetapi aku pun tidak berhak menyerahkan keduanya kepadamu. Aku persilahkan ayah dan ibu minggir. Jika ayah dan ibu menghalangi kami, maka terpaksa sekali kami harus mengambilnya dengan kekerasan. Ki Citra Jati pun maju selangkah sambil bertanya. Srini, kenapa kau nampaknya sangat membenci kedua orang yang belum kau kenal itu? Apakah karena ia telah membunuh seorang yang telah lebih dahulu menyerang mereka dari atas tebing itu? Atau karena mereka telah kami angkat menjadi anak-anak kami? Apakah kau dengan demikian merasa tersaingi, sehingga kasih sayang kami hanya akan tertumpah kepada anak-anak angkat kami? Atau bahkan harta warisan kami, meskipun tidak seberapa? Tetapi bukankah kau tahu bahwa ayah dan ibu juga pernah mengangkat bahkan tidak hanya 1-2 orang anak angkat, tetapi beberapa. Sementara itu kau tidak pernah merasa berkeberatan sebelumnya. Aku sama sekali tidak berkeberatan ayah mengangkat anak angkat berapapun jumlahnya. Tetapi bukan kedua orang suami istri yang jahat itu. Coba Srini, katakan alasan yang sebenarnya, kenapa kau menyebut mereka jahat. Cukup, ayah, berkata Srini. Aku minta ayah dan ibu sekali lagi untuk minggir. Aku tahu bahwa ayah dan ibu mempunyai ilmu yang tinggi. Tetapi di luar rumah ini ada beberapa orang yang akan dapat memaksakan kehendak mereka kepada ayah dan ibu. Sementara itu, aku dan Kakang akan menyelesaikan kedua orang suami istri itu. Jika mereka menyerah, maka masih ada kemungkinan bahwa mereka akan hidup. Tetapi jika mereka berusaha melawan, maka mereka akan mati di halaman rumah Uawur Citra. Kenapa kau tidak mau mendengarkan kata-kata ayah dan ibumu, Srini? Ki Wurcitra menyela. Bukankah mereka itu lantaran yang Maha Pencipta menghadirkanmu di dunia ini? Mereka hanya lantaran, Ua. Lantaran itu dapat siapa saja. Seandainya bukan Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati, maka tentu ada sepasang ayah dan ibu yang lain yang menjadi lantaran kelahiranku. Tetapi ayah dan ibumu itu sudah membesarkanmu. Mencintaimu. Mereka bekerja membanting tulang untuk menghidupimu. Ketika kau masih bayi, ayah dan ibumu seakan-akan tidak pernah tidur di malam hari karena mengurusimu. Apalagi di siang hari. Demikian kau tumbuh, maka ayah dan ibumu menjadi semakin sibuk. Mereka berbuat apa saja untuk kepentinganmu. Apalagi jika kau sedang sakit. Maka ayah dan ibumu itu pun ikut menderita sakit pula. Bukankah itu sudah menjadi kewajiban seorang ayah dan seorang ibu? Karena mereka menjalankan kewajiban mereka, maka aku tidak merasa berhutang budi kepada mereka. Adalah bukan kehendakku, bahwa aku dilahirkan. Srini, potong Ki Wurcitra. Jadi itukah sikapmu terhadap ayah dan ibumu? Ya, Ua. Dan sekarang aku minta Ua tidak ikut campur lagi. Persoalan antara aku dan orang tuaku juga tidak akan tumbuh jika orang tuaku tidak melindungi kedua orang suami istri itu. Baik, Srini. Aku tidak akan ikut mencampuri persoalanmu dengan kedua orang tuamu. Tetapi ketahuilah, bahwa aku menganggap sikapmu terhadap kedua orang tuamu itu salah. Aku tidak memerlukan pendapat Ua. Terserah saja kepada Ua, apakah sikapku ini salah atau tidak. Kau telah merendahkan kepercayaan yang maha agung terhadap kedua orang tuamu untuk melahirkan dan memeliharamu. Sementara itu, kedua orang tuamu melakukannya dengan penuh kasih sebagai pancaran kasih yang maha agung itu. Cukup, bentak laki-laki yang menyertai Srini. Waktu kami tidak banyak. Sekarang, semuanya minggir. Kami akan menangkap suami istri itu dan menyeret mereka untuk diadili. Baiklah. Kami akan minggir, berkata Ki Wurcitra. Tetapi rumah ini terlalu sempit untuk berkelahi. Aku tidak ingin perabot rumahku yang sederhana ini rusak. Tidak akan terjadi perkelahian. Jika kedua orang itu menolak, aku akan membunuh mereka dengan sekali tebas. Aku tidak mau ada darah di dalam rumahku, berkata Ki Wurcitra. Kau jangan banyak bicara, kakek tua. Atau aku harus membungkam mulutmu dengan golok ini? Jangan bersikap kasar terhadap pemilik rumah ini, Nger. Sebaiknya kalian keluar. Lakukan apa yang akan kalian lakukan di luar. Srinilah yang menjawab. Baik. Kami akan keluar. Tetapi kedua orang suami istri itu juga harus keluar, atau kami akan menghancurkan rumah ini. Gelagah Putih dan Rarawulan yang masih berusaha menahan diri itu pun kehilangan kesabaran. Dengan nada tinggi Gelagah Putih berkata, kami akan keluar. Apapun yang akan terjadi luar rumah Uawur Citra.
Mereka hanya ingin mengelabui kita, atau sekedar memperpanjang waktu. Aku tunggu dalam hitungan 10, berkata Srini. Jika dalam 10 hitungan keduanya tidak turun ke halaman, seisi rumah ini akan menjadi sasaran. Apalagi jika keduanya berusaha untuk melarikan diri. Kami akan keluar lebih dahulu, berkata Rara Wulan. Tanpa menunggu jawaban, Rara Wulan pun segera melangkah ke pintu, diikuti Gelagah Putih. Srini dan suaminya justru terkejut, karena keduanya demikian saja melangkah di hadapan mereka, sehingga Srini dan suaminya bahkan telah menyibak. Namun sikap Rara Wulan dan Gelagah Putih itu sempat mengusik perasaan Srini dan suaminya, laki-laki yang berwajah garang itu. Sikap Rara Wulan dan Gelagah Putih menunjukkan betapa besar kepercayaan diri kedua orang suami istri itu. Namun Srini pun terlalu yakin akan kemampuannya dan kemampuan suaminya. Karena itu, maka mereka berdua pun segera menyusul keluar. Ternyata di bayangan kegelapan, beberapa orang memang sedang menunggu dengan gelisah. Ada di antara mereka yang berjalan hilir mudik namun ada yang berdiri saja bersandar sebatang pohon di halaman. Bersambung ke bab 485. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.